Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kering Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kering Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta kelas pajak SPT Badan. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Jelas, Bu. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, mari kita mulai acara pagi ini. Semoga acara kita hari ini berjalan dengan lancar sesuai harapan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Anna Farida Sahara dari KPP Pratama Jakarta Kebun Jeruk 1 yang hari ini akan menemani Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti kelas pajak tutorial SPT tahunan Badan IFOM hari ini. Hari ini narasumber kita adalah Bapak Sutarmo. Jauh-jauh ini kita undang dari Depok. Mas Tarmo, halo? Siap, siap. Nah, Mas Tarmo sudah siap. Baik, kita mulai acara hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, DJP kuat, Indonesia maju. Hari ini kita belajar mengenai SPT tahunan Badan dalam rangka untuk memperkuat DJP ya, memperkuat pajak kita. Jadi kalau kita bisa mengisi SPT dengan baik, itu adalah salah satu cara untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Dan pajak itu adalah sumber penerimaan negara terbesar ya untuk saat ini masih di Indonesia. Untuk
membuat kita lebih bersemangat lagi, kita perdengarkan dulu lagu Indonesia Raya. Mbak Host, boleh diputar lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon duduk dengan tegak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Host, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekarang boleh duduk dengan santai karena kita akan memulai kelas hari ini. Untuk SPT Badan, Bapak Ibu sekalian mungkin harus menyiapkan dulu ya beberapa lampiran yang harus disampaikan nanti ketika lapor SPT. Di antaranya adalah laporan keuangan, kemudian disiapkan juga daftar pengurus dan daftar pemegang saham, karena itu juga akan diinput di SPT tahunannya. Nah, untuk lebih detailnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Guru kita Mas Tarmo. Kemudian bagi Bapak Ibu yang sudah hadir, boleh kami mohon dulu untuk mengisi presensi yang linknya sudah kita bagikan di kolom chat. Kemudian, sebentar. Mau pantun, tapi pantunnya mana ya? Oke, ini pantun buat Bapak Ibu sekalian supaya semangat nih belajar untuk ngisi SPT Badan. Beli pete di Kota Medan, nasi uduk pakai kerupuk, ngisi SPT tahunan Badan, yuk bisa yuk. Mas Tarmo nanti teman-teman harus sudah bisa ya kalau habis kelas ini ya. Ya, amin, amin. Oke, baik nih Mas Tarmonya sudah muncul di spotlight. Baik, acara saya serahkan ke Mas Tarmo. Tapi aku mau kasih pantun dulu nih Mas Tarmo. Telur balado, ikan kakap. Mas Tarmo udah siap? Siap, siap. Lagi puasa, nggak makan telur balado dulu. Oke, si Komo main ke Medan. Mas Tarmo silahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ana atas pantunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk meluangkan waktu dalam rangka mengikuti acara kelas pajak kita di hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan di pagi hari ini adalah terkait dengan SP tahunan 1771 Badan. Apa sudah nampak di layar? Sudah ya? Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, terkait cara pengisian SP tahunan Badan, ini mungkin bukan hal yang baru ya bagi Bapak Ibu sekalian terkait pelaporan SP tahunan. Karena emang sudah menjadi kewajiban setiap tahun. Kecuali mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang merupakan wajib pajak baru terdaftar ya, mungkin baru pertama kali mengisi laporan SPT tahunan Badan.
Namun bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah punya NPWP sudah sudah lama, tentu bukan hal yang asing lagi terkait cara pengisian SPT tahunan 17/21 badan. Namun demikian ada hal mungkin yang baru ya di tahun ini ya. Sebenarnya mulai tahun kemarin, tapi untuk lebih yang sekarang inilah yang tidak ada pilihan lain ya untuk e-form selain harus PDF. Kalau dulu sebelumnya e-form bisa menggunakan e-form yang bukan PDF, tapi sekarang harus menggunakan PDF. Perbedaan ini hanya terkait dengan sedikit ya, hanya terkait dengan instalasinya mungkin, atau kemudian mulai membukanya. Kalau terkait dengan pengisiannya secara material sama saja Bapak Ibu sekalian. Jadi sama, persis bahkan dengan yang manual, hampir sama isinya. Tidak ada perbedaan terkait materi isi dari SPT tahunan badan. Nah, ini jadi kalau beda antara e-form yang sebelumnya dengan e-form PDF, ya hanya sedikit saja, hanya terkait dengan mungkin permasalahan di instalasi atau kemudian membukanya dan sebagainya. Tapi kalau itu sudah terlewati, ya seperti biasa saja. Bagaimana mungkin kita mengisi baik secara manual maupun menggunakan e-form. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait cara mengisi SPT tahunan ya. Namun mungkin akan lebih banyak bagi mereka yang UMKM. Sebagaimana kita tahu untuk 11/21 ya ada yang mungkin ada yang masih menggunakan tarif UMKM yaitu sesuai dengan PP 23 tahun 2018 terkait penghasilan final atas pekerjaan tertentu ya, yang bagi Bapak Ibu sekalian yang berupa PT, CV dan koperasi, CV, firma atau firma dan koperasi masih bisa menggunakan PP 23 tahun 18 ya. Kalau selain dari PT, CV dan firma serta koperasi maka tidak diperkenankan menggunakan PP 23 tahun 18. Nah, bagi PT pun ya kita ingatkan juga bahwa mereka hanya diperkenankan sampai dengan 3 tahun. Sementara untuk CV, firma serta koperasi boleh atau diperkenankan untuk menggunakan PP 23 selama 4 tahun. Sejak kapan? Sejak mulai berlakunya PP 23 tahun 18 yaitu di tahun pajak 2018 bagi mereka yang terdaftar sebelum tahun 2018. Sementara bagi Bapak Ibu sekalian yang terdaftar setelah berlakunya PP 23 tahun 18 ya misalnya terdaftar di tahun 2019, maka penghitungannya berdasarkan mulai saat terdaftar. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu sekalian, sebelum kita semua mengisi SPT tahunan badan, maka ada dokumen-dokumen yang harus kita persiapkan lebih dahulu. Jangan sampai kita sudah usia pengisi, ternyata waduh, laporan keuangannya belum ada, nanti yang diisi yang mana? Nah, itu kan nanti akan bolak-balik ya, udah siap ngisi, harus kita tinggalin dulu, menyiapin laporan keuangannya dulu, atau belum kita scan atau belum kita buat PDF kan, karena nanti harus kita upload itu dokumen-dokumen itu. Konsekuensi dari menggunakan elektronik ya, secara elektronik e-form e-form PDF, maka dia lampiran-lampiran yang diwajibkan nanti harus di-upload. Nah, itu berupa file PDF. Jadi sebelumnya lampiran-lampiran atau dokumen yang harus dibersyaratkan harus nanti di PDF-kan. Nah, ini terkait ini ya adalah dokumen yang disiapkan untuk mengisi SPT tahunan. Di sini untuk yang pertama ini adalah dokumen-dokumen untuk bagi mereka yang masih UMKM menggunakan PP 23 tahun 18. Jadi kalau maksud saya UMKM maksudnya adalah mereka yang menggunakan PP 23 tahun 18. Karena bisa jadi ada juga UMKM tapi dia secara omset mungkin dia UMKM tapi dia secara pengisian SPT tahunan mungkin dia menggunakan pasal 25 29 ya, karena mungkin dia memilih atau mungkin sudah lewat ya, tapi dalam hal ini kalau kita sebutkan di sini UMKM maksudnya adalah yang menggunakan tarif PPh final PP 23 tahun 18 ya, yang 0,5% per bulan. Baik, yang pertama adalah
laporan keuangan ini sudah jelas ya, karena untuk wajib pajak badan wajib menggunakan pembukuan ya, menggunakan pembukuan di mana hasil akhir dari pembukuan adalah laporan keuangan, yaitu berupa neraca dan rugi laba, itu minimal yang harus disiapkan dan dilampirkan dalam SPT tahunan ya. Kalau hasil dari laporan keuangan tentu ada yang lainnya lagi ya, ada catatan laporan keuangan, kemudian juga ada mungkin laporan arus kas dan lain-lain. Namun dalam pengisian SPT tahunan yang harus dilampirkan dan juga dipersiapkan untuk mengisi SPT tahunan adalah neraca dan rugi laba. Kemudian selanjutnya adalah daftar susunan pemegang saham ya. Ini juga nanti dibutuhkan dalam mengisi SPT tahunan nanti. Untuk laporan keuangan jelas ya, karena dari mungkin lampiran pertama sampai kemudian nanti di transkrip kutipan elemen laporan keuangan ya, di lampiran khusus nanti dibutuhkan itu laporan keuangan. Nah, untuk susunan pemegang saham juga nanti dibutuhkan di lampiran terkait dengan susunan pemegang saham situ dan pengurus. Kemudian dengan susunan pengurus juga ya, ini terkait nih susunan pemegang saham dan susunan pengurus, karena di situ nanti di lembaran yang sama, di mana kita di bagian atasnya mengisi terkait pemegang saham, kemudian di bagian bawahnya harus mengisi susunan pengurus. Dan juga yang harus disiapkan adalah daftar penyusutan aset ya. Ini ini juga harus disiapkan karena nanti kita juga tetap mengisi di daftar penyusutan. Kemudian ya ini yang nomor 5 ini khusus bagi untuk yang UMKM ya. Ini karena memang kita di slide ini adalah untuk dokumen yang harus disiapkan oleh UMKM. Catatan omset per bulan. Jadi meskipun sudah secara global ada di laporan keuangan, di laporan rugi laba, namun bagi mereka yang menggunakan PP 23 tahun 18 tadi UMKM harus melampirkan catatan omset per bulan ya, catatan omset per bulan, peredaran bruto per bulannya, Januari berapa, Februari berapa dan seterusnya sampai Desember. Dan juga ini bukti penyetoran PPh final ya. Ini meskipun mungkin tidak harus dilampirkan, namun akan kita input ini. Akan kita input nilainya di situ diinput. Kemudian selanjutnya adalah kalau tadi dokumen yang harus disiapkan oleh bagi mereka yang UMKM, nah ini di berikut ini adalah dokumen yang disiapkan bagi yang non UMKM. Nah ini karena saya lihat peserta hari ini tidak hanya yang UMKM, tapi juga ada atau mungkin sebagiannya adalah yang non UMKM atau menggunakan tarif pasal 2529. Maka inilah diantara yang harus dilampirkan oleh Bapak Ibu sekalian wajib pajak yang menggunakan tarif umum, yaitu yang pertama ini sama ya, laporan keuangan, kemudian juga ada daftar susunan pemegang saham, kemudian juga daftar susunan pengurus ini yang bersama, kemudian daftar penyusunan aset ini juga sama ya, masih sama di sini. Kemudian bukti penyetoran PPh ini dalam hal status SPT-nya adalah kurang bayar ya. Dalam hal status SPT tahunannya adalah kurang bayar, maka ini harus disiapkan NTP-nya, jangan sampai kita sudah isi sampai selesai dapat kurang bayar ya katakanlah, tapi belum bisa kita input. Kenapa? Karena kita harus input NTPN-nya, sementara kita mungkin belum sempat melakukan pembayaran atas kurang bayar tersebut. Jadi harus disiapkan dulu pada saat Bapak Ibu sekalian mau mengisi SPT tahunan, sementara status dari SPT-nya adalah kurang bayar ya. Padahal ya kita sama-sama tahu bahwa untuk SPT tahunan ada yang statusnya lebih bayar karena mungkin pajak yang dipotong atau yang sudah dibayar selama tahun berjalan atau tahun sebelumnya itu tahun yang akan dilaporkan SPT-nya ini lebih besar dari pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan laporan keuangan ya. Nah, tapi kalau dalam hal seperti itu berarti lebih bayar, tidak perlu ada dilampiri dengan bukti penyetoran PPh. Tapi atau mungkin juga ada yang statusnya nihil. Nah, jadi kalau statusnya nihil, ya ini berarti mungkin sudah sesuai ya antara yang terutang dengan yang sudah dibayar atau dipotong di selama tahun pajak tersebut. Nah, kemudian yang tadi saya sebutkan adalah yang kurang bayar. Nah, jadi kalau meskipun namanya kurang bayar itu kalau kata Mbak Ana, kurang bayar itu wajar ya. Jadi bukan berarti ini kurang bayar nih gimana sih kamu laporannya, bukan begitu ya. Jadi ini hanya status saja, hanya status penamaan untuk SPT tahunan ini kurang bayar, ini lebih bayar gitu. Jadi tidak ada itu aib begitu mungkin ya. Kalau kita mungkin
kalau kita bayar gitu ya, lagi makan di warung, oh, ini kurang bayar, nah itu mungkin kita malu, tapi di sini bukan seperti itu. Ini terkait dengan status SPT-nya di administrasi Ditjen Pajak ya, di DJP. Jadi hanya untuk pemisahan atau pemilahan dari jenis-jenis SPT-nya saja. Bahkan mungkin kalau yang kurang bayar ya berarti dia malah ada pembayaran gitu untuk ke negara ya di tahun tersebut, di waktu SPT tahunan. Kalau yang nihil mungkin dia sudah dibayar di tahun berjalan ya. Oke, yang lebih bayar malah kalau LB lebih lagi ya, malah dia akan meminta kembali ke negara ya. Nah, tapi nggak apa-apa karena memang hak wajib pajak, mau dia nihil, mau dia lebih bayar, mau dia kurang bayar ya silakan. Memang sesuai dengan kondisinya seperti itu, nggak ada masalah gitu ya. Baik, oke, itu kemudian lampiran lainnya. Ini dia. Ini yang akan membedakan sekali antara yang UMKM maupun yang non UMKM. Apa lampiran-lampiran lainnya ya, diantaranya ini ya. Ini belum semua Bapak Ibu sekalian, ini hanya sebagiannya. Dan lampiran lainnya pun, lampiran ini pun ini tidak harus dilampirkan oleh seluruh yang non UMKM, tapi hanya bagi mereka yang memang diwajibkan dalam hal terkait di sebelahnya ada penjelasan dari dokumen dan juga siapa yang wajib melaporkan atau melampirkan itu ya di sini. Ini di sini misalnya adalah daftar nominatif atas pengeluaran biaya promosi misalnya. Ini bagi siapa ya? Siapa yang harus melampirkan ini ya? Yaitu harus disampaikan apabila ternyata Bapak Ibu sekalian di laporan keuangannya itu ada pengeluaran biaya promosi ya, dan itu dikurangkan dari penghasilan bruto. Itu wajib harus dilampirkan. Ya, jadi itu wajib dilampirkan. Ya, kalau tidak bagaimana ya? Konsekuensi dari tidak melampirkan lampiran SP tahunan yang dipersyaratkan, ya ini sesuai dengan Per tahun 2019 ya terkait dengan SPT tahunan. Kalau tidak melampirkan dokumen yang dipersyaratkan, maka otomatis nanti SPT yang Bapak Ibu sekalian sampaikan menjadi SPT yang dianggap tidak disampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah mungkin bekerja keras mengisi SPT tahunan, teman-temannya mungkin sudah libur ya, udah libur lebaran gitu. Sementara Bapak Ibu sekalian mungkin masih berkutat dengan SPT tahunannya. Nah, jangan sampai kerja keras kita semua, Ibu sekalian, untuk mengisi SP tahunan ini, itu nanti dianggap SP-nya tidak disampaikan, padahal sudah sedemikian banyak pengorbanannya hanya karena tidak melampirkan dokumen yang wajib disampaikan. Ya, tadi yang sebelumnya sudah ya, laporan keuangan, kemudian dan lain-lain tadi di slide sebelumnya. Nah, ini adalah lampiran lainnya bagi mereka yang non UMKM, sekali lagi yang non UMKM. Dan mereka yang dokumen tersebut disyaratkan bagi mereka yang ada di sebelahnya ini ya. Saya bacakan satu-satu di sini. Nah, ini hanya sebagiannya. Daftar nominatif atas pengeluaran biaya promosi yaitu bagi mereka yang ada pengeluaran biaya promosi ya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Itu pertama. Kemudian yang selanjutnya daftar nominatif terkait biaya entertainment. Jadi kalau misalnya ada biaya entertainment, ya ini harus diwajibkan oleh bagi siapa? Harus disampaikan oleh wajib pajak yang mengurangkan biaya entertainment, jamuan makan, representasi, dan sejenisnya. Daftar nominatif berisi nomor urut ya, ini sesuai dengan ketentuan ya, ini sudah standar. Nomor urut, tanggal, acara, kegiatan, nama dan alamat lokasi acara kegiatan, jenis acara, kegiatan entertainment, nominal, identitas atau pihak relasi entertainment. Jadi kalau terkait ini Bapak Ibu sekalian, kalau memang Bapak Ibu sekalian tidak ada biaya entertainment yang dikurangkan dalam laporan keuangan ya nggak perlu menyampaikan ini gitu. Ini hanya bagi mereka yang ini ya dia memang ada biaya entertainment, maka harus menyampaikan daftar nominatif. Ini juga sebagian bagaimana yang di atas dalam hal Bapak Ibu sekalian membiayakan biaya promosi ya dari laporan keuangannya, maka wajib melampirkan daftar nominatif atas biaya promosi. Kemudian selanjutnya ada laporan dan surat pernyataan atas sisa lebih anggaran badan dan lembaga nirlaba untuk pembangunan sarana prasarana kegiatan penelitian dan pengembangan. Ya, ini bagi siapa ini? Ini bagi wajib pajak badan dan lembaga nirlaba ya yang menggunakan sisa lebih untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan kegiatan pendidikan dan penelitian pengembangan. Ini lampirannya terdiri pernyataan dan laporan penyediaan penggunaan sisa lebih. Nah, ini bagi siapa ini? Ini misalnya katakanlah lembaga pendidikan ya, misalnya
kampus atau mungkin sekolah biasa ya atau yang lainnya. Ya, lembaga nirlaba ya ini dia diwajibkan untuk menyampaikan ini. Kenapa? Ya karena memang secara umum untuk lembaga pendidikan yang nirlaba mereka sebenarnya atas kelebihan dari sisa lebih anggarannya itu harusnya kan secara aturan umum adalah kena pajak ya. Tapi dengan ketentuan khusus bagi mereka itu tidak menjadi kena pajak. Tapi syaratnya apa? Syaratnya itu akan digunakan untuk pengembangan sarana prasarana kegiatan di pendidikan, latihan dan pengembangan. Nah, kalau misalnya itu sisa lebihnya akan digunakan untuk itu, maka menjadi tidak kena pajak. Makanya dipersyaratkan adanya laporan dan surat pernyataan atas sisa lebih anggarannya itu. Nah, terkait dengan apakah itu nanti memang tidak kena pajak atau kena pajak. Ya. Jadi saya ulangi kembali, ini bagi mereka yang di badan atau lembaga pendidikan, ya, badan atau lembaga nirlaba, pendidikan maupun yang lainnya ya. Ini kalau Bapak Ibu sekalian adalah bukan termasuk ini, ya berarti nggak perlu melampirkan. Ya. Ini saya menyampaikan secara umum ya, karena untuk wajib pajak kan banyak ya macamnya, banyak usahanya macam-macam ya lembaganya, maka ini kita perlu sampaikan secara umum ya. Baik, kemudian selanjutnya ini terkait dokumen penentuan harga transfer ya, ini kalau istilah kerennya ya mungkin TB-Doc gitu ya. Tapi ini juga ada semua Bapak Ibu sekalian ya. Ini berupa apa? Ikhtisar dokumen induk dan dokumen lokal, master doc atau juga lokal doc, serta laporan per negara. Tapi ini juga tidak wajib untuk semua ya Bapak Ibu sekalian. Saya yakin mungkin hanya sebagian kecil kita ya yang wajib melampirkan ini. Oke, kemudian di bawahnya lagi adalah laporan penghitungan besarnya perbandingan antara utang dan modal atau laporan utang swasta luar negeri ya Bapak Ibu sekalian. Untuk siapa mereka ya? Itu disampaikan dalam hal wajib pajak badan ya, ini wajib pajak badan ya. Ini karena memang kita bicara SPT badan yang didirikan atau bertempat dudukan di Indonesia yang berdiri sebagai saham. Jadi PT ya, PT yang memiliki utang dan mengurangkan biaya pinjaman dalam penghitungan penghasilan kena pajaknya. Jadi ini untuk yang A ya, laporan penghitungan besarnya perbandingan antara utang dan modal. Kalau istilah mungkin lebih populernya adalah DER gitu ya, laporan DER, debt to equity ratio, maka dia wajib menyampaikan ini ya. Kalau ternyata Bapak Ibu sekalian ya, ternyata adalah perusahaannya adalah PT, bentuknya PT. Kemudian tadi menggunakan, jadi kalau penghasilannya bukan menggunakan final tadi, kemudian ada mengurangkan biaya pinjaman, misalnya biaya bunga gitu ya. Dalam hitungan besar kena pajaknya ya, ada utang, ada biaya pinjaman, maka ini wajib menyampaikan laporan penghitungan besarnya perbandingan antara utang dan modal atau DER tadi. Kalau tidak bagaimana? Tadi saya sampaikan bahwa secara umum bagi wajib pajak yang tidak melampirkan persyaratan atau dokumen yang dipersyaratkan dalam SPT tahunan, itu tadi nanti jangan sampai hanya kena satu dokumen, semua kerja keras kita semua dalam mengisi SPT tahunan menjadi dianggap tidak disampaikan gitu ya. Dan apa konsekuensinya juga ada sanksi, ada denda tadi 1 juta kalau lewat dari batas akhir dari pelaporan SPT tahunan badan. Kemudian yang B itu laporan utang swasta luar negeri ya, bagi wajib pajak sebagaimana yang di A, tapi memiliki utang swasta luar negeri. Jadi laporan utang swasta luar negeri bagi WPPT atau wajib pajak perusahaan terbatas punya utang menggunakan biaya pinjaman, tapi utangnya adalah utang swasta luar negeri gitu. Oke, kemudian terakhir daftar debitur kredit non performing. Nah, ini mungkin hanya bagi mereka yang memenuhi syarat sebagaimana di sebelahnya ini ya. Oke. Kemudian Bapak sekalian, ini masih ada lampiran lainnya, tapi saya hanya menyampaikan ini diantaranya mungkin yang perlu Bapak Ibu sekalian ketahui. Lampiran lainnya misalnya apa ya? Misalnya adalah kalau Bapak Ibu sekalian laporan keuangannya adalah diaudit, ya saya ulangi, apabila laporan keuangannya diaudit, kemudian kalau diaudit maka nanti harus melampirkan pernyataan auditnya dari atau laporan auditnya dari akuntan publik ya, atau akuntan yang melakukan audit tadi. Kalau tidak ya bagaimana, sama, karena itu adalah dokumen yang dipersyaratkan, maka kalau tidak melampirkan konsekuensinya menjadi SPT dianggap tidak disampaikan. Itu. Kemudian kalau bagi mereka yang
menggunakan kuasa atau mungkin ada konsultan gitu di situ ya dalam pengisiannya, ada untuk penandatangannya, nanti harus juga melampirkan surat apa namanya dokumen-dokumen terkait konsultan tersebut, konsultan pajak tersebut. Oke, selanjutnya ini terkait dengan dokumen yang disyaratkan. Nah, kita kembali dilanjutkan untuk neraca dan laba rugi ya terkait laporan keuangan. Neraca ya, sebagaimana kita ketahui adalah daftar aktiva, kewajiban dan modal perusahaan pada suatu waktu saat tertentu. Jadi ini terkait dengan laporan posisi keuangan ya. Untuk membagikan posisi keuangan sebetulnya pada satu waktu tertentu. Nah, kalau untuk laporan SPT tahunan, maka posisinya ada posisi 31 Desember tahun berapa ya? Tahun sesuai dengan yang dilaporkan. Ini karena tahun 2021, maka tahun 2021. Kemudian sesuai 31 Desember 2021. Kemudian kalau laba rugi, ya laba rugi adalah ISAR atau ringkasan pendapatan dan beban suatu jangka waktu tertentu, ya, menggambarkan hasil usaha yang dicapai dalam periode tertentu, ya, yang membandingkan antara pendapatan dengan biaya. Ya, bisa jadi dia laba jika pendapatan lebih besar dari biaya, ya. Ini satu hal yang biasa ya. Rugi jika pendapatan lebih kecil dari biaya. Oke, ini neraca dan rugi laba. Nah, sekarang kita akan ini bagi UMKM nih, ini bagi UMKM. Bagi UMKM, inilah seperti ini contoh dari daftar peredaran bruto selama 1 tahun pajak. Yang ini juga harus dilampirkan ya, ini seperti ini. Selain laporan keuangan juga melampirkan daftar peredaran bruto. Ini cara juga penghitungan pajak selama setiap bulannya juga seperti ini. Januari berapa misalnya 124 omsetnya ya bruto ya, ingat dari bruto kalikan dengan tarif 0,5% ya dari omset. Memang bagi UMKM mendapat fasilitas yang cukup meringankan ya, karena tarifnya jauh lebih kecil dari tarif badan umumnya yaitu 22%. Ini mereka hanya 0,5% saja meskipun juga dari omset ya, dari omset. Cuman ini juga udah turun jauh kalau kita ingat bahwa sebelum tahun 18 tarifnya adalah 1% ya. Jadi kalau kita belanja itu ada diskon 0%. Nah, ini diskonnya udah luar biasa 0% ya. Jangan sampai sudah dapat keringanan dengan tarif yang lebih rendah begini, sementara masih ada yang belum mau atau tidak mau melaksanakan kewajibannya. Nah, di sini. Jadi setiap bulan seperti ini ya, daftar peredaran bruto selama 1 tahun per bulannya, Januari, Februari, dan sampai dengan Desember. Nah, di sebelahnya adalah PBH finalnya ya, 0,5% dari omset. Oke. Ini biasa penghitungannya. Dan mungkin ini beda dengan kalau Bapak Ibu sekalian menghitung tarif pajak yang ketentuan umum ya. Kalau di ketentuan umumnya itu PK misalnya kena pajak itu dibulatkan di penuh ke bawah. Tapi kalau ini PBH final namanya juga final ya, dia dari brutonya ya adanya begini ya jadinya keriting nggak apa-apa. Gitu. Kalau semuanya gundul kayak saya kan jadi tidak indah ya, jadi harus ada keriting-keritingnya di sini. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk UMKM ya cara menghitung pajaknya seperti ini ya, sebagaimana di laporan keuangan tadi. Kalau tadi untuk UMKM hanya tinggal mengalihkan dari peredaran bruto per bulan dari omset. Kalau bagi mereka yang non UMKM atau yang tarif umum, maka caranya adalah pertama seperti yang ada di layar untuk sekalian. Kemudian jumlah surat penghasilan bruto ya, kemudian biaya sini ya seperti biasa, kemudian penghasilan neto komersial. Nah, ini adalah penghasilan neto komersial ini adalah penghasilan neto sesuai dengan laporan rugi laba Bapak Ibu sekalian ya, sesuai dengan yang namanya laporan keuangan kan sudah sesuai standar akuntansi keuangan ya. Ini kemudian jadi ini masih murni sesuai dengan laporan keuangan Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah itu tidak berhenti sampai di situ saja. Tapi nanti ini ada koreksi ya, koreksi fiskal namanya. Kenapa? Karena ada ketentuan yang ada perbedaan ketentuan antara ketentuan secara akuntansi komersial ya, standar akuntansi keuangan dengan ketentuan akuntansi pajak gitu, katakanlah gitu. Itu sesuai undang-undang pajak. Kalau ini di atas ini kan komersial ini sesuai dengan SAK ya, standar akuntansi keuangan. Kalau di bawah ini ya penghasilan netonya adalah harus disesuaikan dulu nih sebelum bisa dikalikan dengan tarif pajak ya. Dengan apa? Dengan koreksi fiskal, karena ada ketentuan perpajakan yang menurut komersial itu bisa dibiayakan, tapi menurut
fiskal atau undang-undang pajak itu mungkin tidak bisa dibiayakan. Dan sebaliknya mungkin bagi secara komersial menurut standar akuntansi keuangan itu tidak bisa dibiayakan, tapi bagi secara fiskal, bagi undang-undang pajak itu bisa. Termasuk juga penghasilan yang menurut undang-undang komersial itu adalah penghasilan, mungkin bagi si undang-undang pajak itu tidak perlu dihitung dalam menghitung pajak di pasal 25 ini. Jadi seperti itu, memang ada perbedaan meski baik itu beda tetap maupun beda waktu ya, atau beda temporer, tapi prinsipnya ada perbedaan. Nah, dan perbedaan itulah perlu ada semacam penyesuaian fiskal ya. Makanya di sini ada koreksi fiskal. Nah, koreksi fiskal ini nanti dituangkan di lampiran 1 ya, lampiran 1 kalau tidak salah ya, atau lampiran 2 di SPT Badan nanti kita akan lihat. Saya ingatkan kembali ya, nanti ini terutama untuk non UMKM. Kalau UMKM nanti juga ada koreksi, tapi hanya sampai sini aja ya, untuk hanya terkait dengan bagaimana agar di penghasilan netonya menjadi nihil karena dia sudah terkena final. Tapi bagi Bapak Ibu sekalian yang non UMKM ya, yang menggunakan tarif umum ya, ini sampai bawah nanti ini sesuai dengan real ya, real dari laporan rugi laba. Kemudian koreksi fiskal sesuai dengan ketentuan undang-undang dan juga peraturan perpajakan. Di sini positif atau negatif. Positif itu artinya itu nantinya menambah penghasilan komersialnya. Kalau negatif itu akan mengurangi penghasilan neto komersialnya, seperti itu. Jadi positif dan negatif. Jadi bukan positif itu baik, negatif itu jelek, itu enggak ya. Jadi ini hanya istilah bahwa untuk fiskal positif berarti dia akan menambah laba komersial atau laba sebelum pajak di laporan keuangan dan laporan rugi laba. Kalau negatif berarti dia akan mengurangi penghasilan neto komersial atau laba sebelum pajak di laporan keuangan Bapak Ibu sekalian. Setelah itu dapatlah penghasilan neto fiskal. Penghasilan neto fiskal inilah yang sudah penghasilan neto atau laba yang sudah sesuai ketentuan undang-undang dan juga peraturan perpajakan. Kemudian dikurangi dengan kompensasi kerugian dalam hal ada. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian adalah mungkin masih baru berdiri atau mungkin kemarin terimbas dengan pandemi, ada kerugian ya di tahun-tahun sebelumnya, tahun 2020 ya, pandemi jebret. Kemudian ada kerugian ya, saya yakin banyak ya, mungkin rekan-rekan kita di luar sana yang punya usaha dan terdampak pandemi sehingga rugi ya, sangat banyak ya, mungkin banyak. Karena itulah pemerintah memberikan berbagai macam insentif dan juga fasilitas perpajakan maupun fasilitas ekonomi agar bisa membantu setidaknya membantu meringankan bagi wajib pajak serta masyarakat pada umumnya. Nah, di sini bagi mereka yang ada kompensasi kerugian ya di tahun sebelumnya, maka dia bisa mengkompensasikan. Katakanlah di tahun 2020 katakanlah rugi 100 juta misalnya kerugiannya. Maka misalnya penghasilan neto fiskal di sini katakanlah adalah 1.100.000.000, maka dikurangi dulu dengan kompensasi kerugian 100 juta di sini. Jadi penghasilan kena pajaknya adalah 1 miliar, tidak dari neto fiskal. Jadi ada fasilitas untuk mengkompensasikan. Jadi apa kalau tahun kemarin rugi ya bukan berarti udah selesai atau kalau sendiri kemarin rugi misalnya, nggak begitu. Tapi bisa dikompensasikan di tahun berikutnya dalam penghitungan pajak. Kemudian setelah penghasilan kena pajak ya dikalikan dengan tarif PPh ya, PPh terutang ya, untuk tahun 2021 dan 2022 itu 22% ya, ini tarif umumnya dulu, tarif umumnya. Tarifnya adalah 22%. Kemudian PPh terutang, setelah dapat PPh terutang ini kemudian dikurangi dengan kredit pajak ya. Di sini ada kredit pajak ya. Kredit pajak itu bukan kayak kredit panci ya, jadi kita pinjam kemudian utang itu enggak. Tapi kredit pajak itu maksudnya adalah pembayaran pajak selama tahun berjalan ya, mungkin misalnya Bapak Ibu sekalian sudah dipotong oleh pihak ketiga ya, maka dia itu ada menjadi kredit pajak, bisa mengurangi pajaknya yang di SPT tahunan ini, yang di penghitungan akhir tahun atau awal tahun untuk perhitungan tahun sebelumnya ya. Nah, itu kredit pajak itu bisa berasal dari yang dipotong atau dipungut pihak ketiga ya, misalnya Bapak Ibu sekalian mungkin bertransaksi dengan pemerintah, kemudian dipotong pasal 22 katakanlah ya 1,5% penjualan kepada pemerintah,
maka itu bisa dikurangkan. Tapi ini hanya penghasilan yang tidak final. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian adalah penghasilannya final, ya, katakanlah konstruksi misalnya, nah, tidak bisa itu dikreditkan di sini. Ya. Tapi ini adalah penghasilan final saja. Atau mungkin melakukan punya aset disewakan kepada pihak ketiga, kemudian dipotong PPh final di situ atas penyewaan, ya, atas kredit pajak itu tidak dapat dikreditkan, atas potongan pajak tersebut tidak dapat dikreditkan. Jadi yang di sini adalah jenis pajaknya pertama tidak final, ya, dan dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga. Misalnya pasal 22, ya, terkait dengan penyerahan barang misalnya, atau mungkin saat impor, ya, kan ada potongan pasal 22 impor, itu juga dapat dikreditkan. Kemudian pasal 23 mungkin Bapak sekalian memberikan jasa kepada pihak lain, baik pemerintah maupun badan lain, kemudian dipotong, nah itu bisa di sini. Atau pasal 23 terkait dengan jasa atau royalti juga bisa dipotong di sini. Kemudian juga dipotong dengan yang merupakan kredit pajak adalah yang telah dibayar sendiri, ya, itu pasal 25, ya, Bapak Ibu sekalian. Yang sudah dibayar selama tahun 2021 per bulan, ya, pasal 25 itu yang jumlahnya sama, ya, relatif sama, maka telah dibayar sendiri itu juga dapat dikreditkan di situ. Dikurangkan. Jadi kalau kita bilang dikreditkan itu artinya bisa dikurangkan dengan PPh terutangnya, gitu. Jadi PPh terutang dikurangi dengan jumlah kredit pajak di sini, dapatlah ini PPh yang kurang atau lebih bayar, ya. Atau bahkan bisa juga nihil, ya, kalau jumlah PPh terutang ini sama dengan kredit pajak, ya. Ini mungkin jarang tapi ada, gitu. Langka tapi nyata. Enggak aneh tapi nyata juga, gitu, ya. Jadi nah, ini hal yang biasa, kurang atau lebih bayar. Kalau misalnya ternyata lebih bayar, ya sudah, nggak apa-apa, nggak perlu ada lagi tambahan lampiran berupa bukti bayar. Tapi kalau kurang bayar tadi, sebagaimana yang saya sampaikan di awal, bahwa kalau statusnya kurang bayar, maka dia harus pertama dia harus membayar dulu atau melunasi dulu pajaknya. Kemudian bukti pembayaran pajak itu ada NTPN namanya, itulah yang diinput di aplikasi pada saat, bukan aplikasi, ya, itulah sarana yang digunakan untuk pelaporan, ya, nanti di form itu. NTP-nya diinput, nah, baru nanti bisa dilaporkan SPT-nya. Baik, ini untuk tarif badan, ya. Tarif badan ini dulu masih Perpu nomor 1 tahun 2020, tapi ini sudah diubah. Saya sampai belum selesai tadi mau ngedit di sini juntonya, tapi kalau ini sudah saya edit. Jadi di sini juntonya adalah Undang-Undang HPP, ya. Undang-Undang HPP sudah menyebutkan bahwa mulai tahun 2022 itu 22%, ya. Sebelumnya di Perpu nomor 1 itu sebenarnya hasilnya adalah 20%, ya. Tapi kemudian dengan Undang-Undang HPP tetap dia 22%, seperti bagaimana tahun 2020 dan 2021, ya. Di sini sebelumnya kalau kita lihat, ya, di ketentuan yang lama itu sebelum Perpu nomor 1 tahun 2020, tarif badan adalah 25%, ya. Ingat Bapak Ibu yang sudah lama menjadi wajib pajak tentu ingat, ya, bahwa tarif badan sebenarnya tadinya adalah 25%. Kemudian turun, ya, jadi sudah ada diskon juga. Kalau tadi PPh final UMKM ada diskon, ini juga ada diskon, ya, sudah baguslah, sudah ada pengurangan di sini. Jadi menjadi 22%. Nah, ini bagi yang go public, ya, saya yakin ini kita juga belum menyampaikan ini. Oke, jadi tarifnya adalah 22%. 2021, 2020 dan juga mulai 2022 juga 22%. Hanya ini bedanya adalah beda di dasar hukumnya. Kalau yang 2021 ini dasar hukumnya adalah Perpu nomor 1 tahun 2020. Kalau untuk tahun 2022 dasar hukumnya adalah Undang-Undang HPP. Ini sama-sama 20%, kenapa juga harus dibuat begini, gitu, ya? Kenapa enggak dimulai 2020 22%, ya? Beda karena beda dari dasar hukumnya. Ini dasar hukumnya adalah Perpu nomor 1 tahun 2020, ya. Untuk yang tahun 2021 sebesar 22%. Untuk yang mulai tahun 2022 yang tarifnya 22% itu berdasarkan Undang-Undang HPP, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 yang bisa dibilang fresh from the open, ya, baru akhir tahun kemarin dia diundangkan, ya, dan mulai berlaku tahun ini untuk PPh dan mulai berlaku sesuai dengan diundangkan bagi untuk KUP, ya. Baik. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh perhitungan pajak nih bagi mereka yang non UMKM, ya. Misalnya penghasilan kena pajak, ya, PT Damai pada tahun 2020 sebesar 3.601 juta. Ingat, penghasilan kena pajak di sini. Penghasilan kena pajak itu berarti sudah melalui dari di laporan keuangan, laba rugi komersial atau laba komersial disesuaikan dengan
penyelesaian fiskal positif dan penyelesaian fiskal negatif, kemudian dikurangi dengan katakanlah komisi kerugian, dapatlah penghasilan kena pajak. Jadi penghasilan kena pajak itu bukan langsung dari laporan rugi laba Bapak Ibu sekalian, tapi harus dilihat di apakah ada koreksi fiskal positif maupun negatif yang harus disesuaikan sesuai dengan peraturan pajakan. Penghasilan kena pajak kali sebenarnya 3,640. Nah, ini kemudian tarif penghasilan terutangnya ya tinggal dikalikan aja. 22% kali 3,640 dapat angka 802. Ini kalau penghasilan kena pajak di sini, kalau di sini angkanya keriting ya, tidak dulu kayak saya misalnya. Keriting misalnya ada 3.640 99.999 katakanlah. Yang ini menjadi 99 yang ada di sini menjadi hilang dari 000 saja. Jadi dibulatkan ribuan rupiah penuh ke bawah. Kalau kita belanja di minimarket ya, dibulatkannya mungkin ke atas ya. Ini kalau di pajak ini masalah kena pajak dibulatkannya ke bawah nih. Jadi memang baik sekali ya, membulatkannya ke bawah bukan ke atas. Oke, baik. Selanjutnya ya ini kredit pajak ya. Tadi sudah saya sampaikan secara sekilas. Kredit pajak misalnya adalah pemotongan dan atau pungutan PPh pasal 22, misalnya impor atau tertentu lainnya pasal 23 terkait sewa harta tanah atau bangunan, kemudian juga jasa. Nah, kemudian juga pasal 25 ya. Termasuk di antara juga PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri. Jadi kalau Ibu sekalian, misalnya ada penghasilan dari luar negeri dan kemudian itu telah dipotong pajaknya oleh kantor pajak atau semacam mungkin otoritas pajak di luar negeri ya, ada bukti potongnya, itu juga bisa menjadi kredit pajak atau pengurangan pajak dari penghitungan yang dapat diperhitungkan ya di akhir tahun. Setelah pajak utang berapa itu bisa dikurangkan. Tapi tentu ada batasan maksimalnya kalau pasal 24. Kalau dari pasal 22 dan pasal 23 ini, yang pasal 25 di dalam negeri ini, semuanya dari total pemotongannya realnya berapa itu dapat dikurangkan. Kalau pasal 24 berbeda. Pasal 24 karena ini pemotongannya di luar negeri sana, ya ingat pemotongannya di luar negeri, artinya pajaknya masuk ke luar negeri kan. Nah ini tidak semuanya itu bisa dikreditkan, tidak semua itu bisa dikurangkan dalam penghitungan pajak. Tapi ada proporsinya ya, ada ketentuannya untuk berapa yang boleh dikreditkan ya. Karena oh ya jangan lupa kalau PPh-nya ini dikreditkan, dikurangkan di sini, jangan lupa penghasilannya juga ditambahkan di Indonesia, jangan sampai pajak yang sudah dipotong di luar negerinya kita kurangkan, tapi penghasilan di luar negerinya tidak kita laporkan. Nah, itu namanya URI ya, itu URI. Bahasa orang sana, orang Jawa itu URI. Jadi mau menangnya sendiri katakanlah gitulah ya. Jadi tidak. Jadi penghasilannya juga dilaporkan, kredit pajaknya juga dikreditkan. Gitu. Nah ini adalah batasan maksimal dari kredit pajak luar negeri. KPLN ini kredit pajak luar negeri ya. Tidak semuanya bisa dikreditkan, tapi ada ketentuannya. Pertama, besarnya pasal 24 yang dapat dikreditkan adalah yang lebih kecil antara PPh yang dipotong di luar negeri, dan kedua batas maksimum kredit pajak luar negeri ini adalah semacam rumus ya, rumus menghitung berapa sih maksimum yang bisa dikreditkan dari kredit pajak luar negeri. Maksudnya di luar negeri dibandingkan dengan penghasilan kena pajak kali PPh terutangnya. Ini anak-anak yang kalau Bapak Ibu sekalian mungkin yang sudah dulu alumni matematika itu udah gampang banget lah ini ya penghitungannya. Kalau saya yang alumni semua ya agak mikir juga ini gimana cara ngitungnya dulu ya. Jadi sekarang karena udah sering ya, oh iya itu cara ngitungnya. Baik, ini saya ingatkan kembali bagi Bapak Ibu sekalian yang penghasilannya menggunakan PPh umum ya, bukan UMKM yang 0,5%. Kalau yang Bapak Ibu sekalian masih menggunakan 0,5%, wah bebas, nggak perlu ngitung begini gitu ya. Jadi fasilitas bagi Bapak Ibu sekalian yang UMKM. Tapi Bapak Ibu sekalian yang UMKM juga jangan senang dulu, nanti ada batasan waktunya. Kalau bagi mereka yang PT 3 tahun saja, bagi mereka yang CV atau koperasi ya atau firma 4 tahun saja. Jadi akan ketemu ini juga. Jadi tidak ada ruginya Bapak Ibu sekalian untuk mengetahui hal ini karena akan ketemu nanti pada saatnya. Semua akan ketemu pada saatnya. Sebentar saya ke ini sebentar. Baik, saya lanjutkan kembali. Tadi ada iklan sebentar, iklannya nggak sempat tayang, tapi saya yang break sebentar ya, mohon maaf. Oke, selanjutnya kita lanjutkan materinya. Baik. Ibu sekalian, tadi
kita sudah sampaikan dokumen-dokumen yang harus dilampirkan. Nah, kemudian siapkan file PDF-nya. Jangan lupa itu dibuat PDF. Karena kalau dia berupa JPG misalnya nggak mau, gitu, nggak bisa dimakan oleh aplikasi kita. Kalau dia berupa katakanlah Word juga nggak mau ya. Jadi masih PDF, harus dibuat PDF. Oh ya, untuk ini dan seterusnya mungkin kita akan lebih banyak untuk simulasinya hanya untuk yang yang saya contohkan di sini adalah mungkin untuk yang UMKM, tapi untuk yang non UMKM mungkin masih ada sama juga di sini, tapi sebagian besarnya ini untuk simulasinya adalah untuk yang UMKM. Tapi secara umum nanti juga bedanya hanya kalau di UMKM nanti ada yang harus diisi, mungkin kalau yang UMKM mungkin tidak perlu ngisi, mungkin nanti akan saya sampaikan perbedaannya pada saat di slide-slide tersebut ya. Nah, ini contohnya ini adalah untuk yang UMKM ini. Di sini UMKM ya, laporan keuangan ya, ini sama peredaran bruto di sini ya. Daftar peredaran bruto. Ini laporan keuangan ya, dua ini, laporan rugi laba neraca. Ini yang sebelah ini ya adalah daftar peredaran bruto ya selama 1 tahun Januari sampai dengan Desember. Jadi dibuat PDF dulu ya, dibuat PDF. Kemudian jangan lupa ada tanda tangan dan cap di sini. Oke, selanjutnya kalau sudah jadi PDF ya, nah, ini. Jangan lupa kalau semua Bapak Ibu sekalian wajib pajak yang sudah biasa menggunakan DJP online, sudah biasa e-filing mungkin atau biasa membuat kode billing lewat DJP online, mungkin ini nggak ada masalah yang ini, yang pendaftaran akun, login dan seterusnya. Tapi bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin baru terdaftar ya, ini mungkin perlu saya sampaikan sedikit ya, mohon maaf saya mohon izin pada senior saya wajib pajak yang sudah lama di sini untuk menyampaikan dari mungkin sedikit dari awal ya, saya hanya sekilas saja terkait dengan pendaftaran akun, login akun dan seterusnya gitu. Mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang baru terdaftar ini mungkin hal yang baru ya. Jadi ada pendaftaran akun, ada login akun. Jadi pertama harus daftar dulu akunnya kalau sudah punya e-fin, kemudian login, nah, baru kemudian langkahnya yang mengunduh e-form, kemudian setelah e-form diunduh, mengisi e-form, ya, e-formnya e-form PDF ya. Kemudian setelah diisi semua, baik itu dari induk maupun lampiran-lampirannya, saya koreksi, bukan dari induk dan lampiran-lampirannya. Dari lampiran-lampirannya kemudian ke induknya ya, karena mengisi tahunan bukan dari depan, bukan dari induk, tapi dari lampiran. Jadi ini dari mengunduh e-form, setelah sukses mengunduh e-form, kemudian diisi e-formnya itu, ya, diisi dari lampiran sampai ke induk. Ya. Setelah isi semua, disubmit atau mengirim e-form tersebut. Setelah dikirim e-formnya, menerima PP. Nah, ini ya, berarti sudah selesai prosesnya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mungkin yang baru ya mungkin di sini yang baru ya. Kalau terkait dengan PDF yang tadinya menggunakan e-form bukan PDF sekarang PDF, bedanya ya hanya di sini. Proses ini saja sama, kesininya sama mengisi e-form, mengirim e-form. Nah, bedanya hanya di proses ini saja nanti kalau bedanya antara e-form biasa dengan atau bukan e-form biasa. E-form sebelumnya dengan e-form PDF. Bedanya di mengunduh e-formnya nanti. Prosesnya ya. Proses sampai mengunduh e-formnya. Kalau sudah mengisi ya sama pengisiannya. Baik, selanjutnya ya ini pendaftaran akun DJP online ya, Bapak Ibu sekalian. Bagi yang newbie ya, katakanlah itu newbie, tapi mungkin juga sebenarnya sudah lama hanya perusahaannya nambah lagi gitu ya. Nah, itu mungkin juga udah bisa jalan sendiri, bisa running sendiri ya. Tapi di sini bagi yang mungkin belum pernah mengisi SPT tahunan secara online, mungkin UIP sudah lama, tapi mungkin belum sampai diwajibkan ya. Sekarang ini sudah hampir wajib semua ya untuk laporan SPT tahunan secara online ya. Di sini pendaftaran akun DJP online ya. Pertama harus punya e-fin dulu, e-fin ya, sebuah nomor semacam kayak PIN lah kalau katakanlah bahasanya. Kemudian pendaftaran akun DJP online, kemudian di sini permohonan e-fin dulu ke KPP. Setelah mendapatkan e-fin ya dari KPP, baru bisa registrasi akun DJP online. Nah, mendapatkan e-finnya bagaimana ya? Tinggal ini seperti ini, isi formnya ya, isi formnya. Oh ini sebelum saya ubah dari KPP-nya ya. Oke, ini adalah formnya, form yang harus dilampirkan di sini ya. Oke, saya ubah dulu. Ini nanti tolong teman-teman yang ini email KPP-nya diubah dulu ya. Kalau digali nanti salah masuk ke sana nanti teman-teman di sana, oh ini KPP mana yang laporan e-fin ke sini. Oke, baik. Jadi ini Bapak sekalian formulir e-finnya
seperti ini ya diisi. Yang disyaratkan adalah kalau orang badan ya, untuk badan asli dan fotokopi KTP penanggung jawab, asli dan fotokopi NPWP badan, asli dan fotokopi NPWP penanggung jawab ya, direkturnya misalnya, dan formulir aktivasi EVIN ini formulirnya, nomor HP dan email yang aktif. Nah, di sini berarti Bapak Ibu sekalian ngisinya wajib pajak badan, kemudian misalnya di sini semua aktivasi, ngisi di sini NPWP ya, ini adalah nama badannya, punya PT apa saja misalnya gitu ya. Namanya ini NPWP-nya, NPWPT, nama PT-nya misalnya nama badannya. Kemudian di sini apa namanya tanggal berdirinya ya. Kemudian langsung ke identitas wakil wajib pajak di sini B. Ini adalah wakil wajib pajak atau penanggung jawabnya. Ini diisi NPWP misalnya Pak Pemilik ya namanya gitu ya. Nama Bapak Pemilik, NPWP-nya yang bersangkutan. Nah, ini sesuai dengan data dari yang bersangkutan. Jadi yang bersangkutan ini penanggung jawabnya juga harus sudah punya EVIN otomatis karena dia harus ngisi EVIN di sini. Kemudian yang D di sini ya, diisi yang D. Kalau yang C diisi dalam hal menggunakan kuasa ya. Kalau tidak ya langsung ke D saja. Ini ada nomor telepon seluler. Diutamakan ada WA-nya ya biar gampang komunikasi, dan ada alamat email di sini. Nah, kemudian di sini dikirimkan lewat email. Nah, kalau kita karena Kebon Jeruk ini bukan 028 ya, tapi 035. Jadi tolong diingat itu sekalian, kpp.035.pajak.go.id. Jadi bukan ke 028 ini, mohon maaf belum saya edit ini. Harusnya kpp.035. Kemudian semua dokumen di-scan, ditambah swafoto ya, selfie dengan pegang KTP dan NPWP. Nah, kalau selfie pegang KTP dan NPWP gimana ya? Yang mau tuh siapa ya? Bukan selfie dong ya, dipoto gitu ya. Nggak apa-apa. Atau bisa-bisa satu tangan pegang KTP dan NPWP dan selfie juga nggak apa-apa, bisa. Intinya harus ada foto yang penanggung jawab tadi dengan megang KTP dan NPWP. Oke, selanjutnya ya, setelah dapat EVIN ya di sini. Kalau belum registrasi berarti ya klik belum registrasi pendaftaran akun DJP online, caranya ya di djponline.pajak.go.id ya. Ini jangan lupa ini adalah website yang harus kita hafal di luar kepala dalam terkait dengan perpajakan, djponline.pajak.go.id, atau juga di pajak.go.id, kemudian nanti login juga bisa. Dan klik menu belum registrasi di sini. Ini ada beberapa menu ya, lupa kata sandi, lupa kata Bapak Presiden, atau lupa kata saya, enggak. Nah, itu nomornya ada lupa password di sini ya, lupa kata sandi. Jadi kalau misalnya Ibu sekalian dalam hal lupa password, ini ada menunya ya untuk lupa password atau lupa kata sandi. Jadi ini karena ini pendaftaran akun DJP online, Bapak Ibu sekalian klik belum registrasi di sini. Ini ada beberapa menu, tapi ini untuk pendaftaran awal, klik belum registrasi. Kemudian setelah itu ya tinggal ikuti saja ya registrasi akun di sini. NPWP dimasukkan, kemudian EVIN-nya, kemudian kode keamanannya dimasukkan ya, captcha-nya ya, bukan captcha di sini masuk di sini. Kemudian save it. Submit maksud saya. Oke, kemudian setelah itu Bapak Ibu sekalian bisa melakukan pendaftaran online. Caranya adalah dengan input beberapa hal ya, diantaranya adalah email, itu di input, kemudian nomor handphone ya, sebagaimana tadi yang ada di formulir, kemudian password ya minimal 6 digit. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mungkin biasa pakai password 4 digit, nah ini ditambahin aja, misalnya tambahin kakak gitu atau baik. Oke, ini terkait pendaftaran DJP online ya. Selanjutnya, nah ini kalau sudah cek email masuk ya, jadi inbox di emailnya ya, email yang tadi kita tuliskan atau dilampirkan di formulir, makanya jangan sampai emailnya itu salah ketik atau salah tulis waktu kita melakukan ini ya, melakukan input tadi, karena kalau sampai salah satu karakter saja, maka ya tidak bisa masuk. Nanti Ibu sekalian mungkin menunggu sampai orang lebaran monyet gitu ya, lebaran tahun berikutnya juga nggak akan ini gitu, nggak akan muncul karena salah email itu. Jadi jangan sampai menulis emailnya itu keliru. Oke, kemudian selanjutnya ya, kalau sudah
kan nanti akan ada email seperti ini dari e-file.pajak.go.id, kemudian klik yang biru ini ya, klik link aktivasi. Nah, kalau sudah ya berarti sudah terdaftar. Sudah terdaftar. Terus kemudian bagaimana kalau lupa password ya? Lupa password ini namanya juga orang ya. Kita mungkin semuanya hampir pernah melakukan namanya lupa password. Baik itu password email maupun password yang lain. Nah, ini kalau lupa password ada menunya tadi saya bilang lupa kata sandi, diklik, kemudian ikuti langkahnya, NPWP, Evin. Nah, makanya ini Evin minta tolong disimpan. Disimpan, jangan sampai informasi Evin ini jatuh ke orang yang tidak berhak gitu. Karena nanti ini bisa digunakan ini mengubah password. Nanti kalau passwordnya diubah, mengubah email. Kalau udah passwordnya dan email diubah, otomatis dia bisa melakukan apa saja di akunnya Bapak Ibu sekalian ya. Lapor sendiri padahal dia nggak pernah, padahal bukan kemauan Bapak Ibu sekalian. Lapornya misalnya dibuat gede gitu kan. Padahal Ibu sekalian nggak pernah sebesar itu omsetnya gitu kan. Nanti repot sendiri. Baik, kemudian buat kata sandi ya, NWP-nya diinput, Evin klik lupa email di sini. Sekalian input emailnya, tapi kalau emailnya ingat ya nggak usah pakai lupa email, langsung saja karena nanti akan dikirim link ubah password di email yang Bapak Ibu sekalian tadi ingat. Kalau emailnya lupa ya sekalian aja emailnya diganti di sini lupa email. Kemudian klik submit seperti biasa, nanti cek email masuk, nah ikuti langkah selanjutnya. Nah, kalau itu sudah Bapak Ibu sekalian, kita langsung ke proses selanjutnya ya. Kalau misalnya bagi yang tidak lupa password atau sudah punya akun ya langsung saja berarti langsung login saja, nggak perlu tadi langkah yang tadi saya sampaikan. Jadi untuk login ya seperti biasa ini login DJP online ya, NPWP, kemudian juga passwordnya ya, password yang tadi Bapak Ibu semua buat, passwordnya dibuat. Passwordnya dibuat, yang tadi dibuat kemudian diinput. Nah, setelah itu kode captcha juga di diinput di situ, langsung login. Kemudian selanjutnya e-form kan nanti kan ada menu seperti ini ya, menu dashboard. Nah, kemudian setelah di dashboard ini nanti kita ini ada beberapa menu nih, 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada informasi, ada dashboard, profile, bayar, lapor, layanan. Ibu sekalian pilih yang lapor ya, lapor. Pilih yang lapor di situ. Ada beberapa menu di sini ya, ada e-form PDF, ada e-form versi lama, ada e-filing. Nah, mungkin sekarang e-form versi lama mungkin sudah tidak ada ya. Tapi dalam hal ada tuh tetap Bapak Ibu sekalian pilih yang PDF ya. Pilih yang PDF versi baru. Karena untuk yang e-form lama ini sudah tidak bisa dilakukan proses lagi sekarang ini, jadi menggunakan e-form PDF versi baru. Setelah kita klik ya, buat SPT ya, untuk mulai pengisian e-form, klik buat SPT di sini, ini langkahnya. Kemudian ya setelah itu pilih tahun pajak ya, pilih tahun pajak misalnya 2021 ya, karena kita mau lapor 2021. Kemudian statusnya ya, status SPT-nya misalnya normal ya, normal itu berarti artinya adalah yang pertama kali ya, atau yang biasa bukan pembetulan. Nah, karena pilihannya adalah normal atau pembetulan, bukan normal atau tidak normal ya, tapi normal atau pembetulan. Normal artinya yang pertama kali. Kalau ternyata misalnya Bapak sekalian sudah melakukan laporan SPT, kemudian teringat ada yang salah kemarin, itu bisa melakukan laporan SPT lagi, namanya SPT pembetulan. Batasnya berapa? Tidak ada batasnya. Boleh di Bapak sekalian ternyata misalnya ada kesalahan, bisa pembetulan sampai ke 100 misalnya, itu sih ya dimungkinkan. Tapi ya tentu kita tidak berharap seperti itu ya. Pembetulan 100 berarti kan kesalahan yang sering-sering gitu ya. Itu tentu merepotkan kita juga gitu. Jadi pilih tahun pajak kemudian status SPT-nya. Kalau memang normal ya berarti pilih normal. Kemudian kalau ini adalah dalam hal pembetulan ya. Kemudian setelah itu kirim permintaan sini. Ini kan kirim permintaan ya, pilih kirim permintaan. Media pengiriman token, ini mendingan pakai email saja ya Bapak sekalian. Nah, jadi nanti tokennya ini yang digunakan untuk pelaporan SPT, kode verifikasinya lewat email.
Oke, setelah klik kirim permintaan, ya, Bapak Ibu sekalian nanti akan dapat itu apa namanya e-form-nya, file e-form dan PDF, nanti tinggal otomatis diunduh ya, masuk diunduh. Jadi kalau misalnya sudah klik tadi permintaan, nanti akan ada e-form ya yang berhasil diunduh. Nanti akan ada seperti ini. Kemudian tadi kan selain kita dapat e-form, unduh e-form, juga nanti akan ada email verifikasi ke email Bapak sekalian. Nanti gunakan saat terakhir nanti pada saat submit atau lapor SPT. Ini yang kode verifikasi ini. Tapi yang jelas ini unduh file e-form-nya. Kemudian file e-form ini mungkin tidak langsung bisa apa namanya kita buka ya, tapi nanti akan ada proses bagaimana kita membukanya kalau hal apa namanya ada reader-nya Bapak Ibu sekalian mungkin belum sesuai. Nah, tadi kode verifikasi ya disimpan ya kode verifikasinya ini yang di email tadi karena ini digunakan saat akan mengirim form tersebut di step terakhir. Nah, dalam hal Bapak Ibu sekalian ternyata ada reader-nya belum sesuai seperti ini ya, belum sesuai. Jadi kalau sudah unduh e-form, pas kita buka itu e-form-nya, kok nggak mau muncul, nah, itu berarti jangan-jangan belum ada reader-nya belum update gitu, belum update sesuai dengan ketentuan agar bisa membuka e-form ini ya. Kemudian kalau misalnya ingin update bagaimana ya, ini sudah dimungkinkan caranya di JP Online ya. Langsung klik di sebelahnya nih, ada unduh ada PDF Reader ya. Klik ada Acrobat Reader DC di sini ya. Kemudian ini pilih sistem operasi, bahasa dan jenis programnya ya, Windows 10 misalnya sesuai lah sesuai dengan kondisi Bapak Ibu sekalian dan pilih English ya. Oke, seperti ini. Kemudian ya, tahapan downloadnya seperti ini ya. Oke. Ini ada seperti ini ya munculnya. Kemudian isi tadi sudah saya sampaikan Windows 10 misalnya, di sini Reader DC, dan seperti ini, English for Windows. Kemudian pilihnya yang selain 64 bit. Jadi kalau meskipun mungkin Bapak sekalian komputer atau laptopnya udah 64 bit ya Windows-nya ya, tapi tetap pilih ininya di Adobe Reader-nya ini, Adobe Acrobat Reader-nya ini, pilih yang selain 64 bit. Karena apa? Karena kalau dibuat 64 bit nanti akan ada permasalahan waktu membaca e-form itu. Jadi kami sarankan harus menggunakan selain 64 bit untuk di sini pengisian pemilihan atau mengunduh Acrobat Reader-nya. Misalnya 32 atau misalnya di sini, pokoknya selain 64 bit. Kemudian nanti kalau sudah ya akan terdownload ya, double klik dan ikuti perintah instalasi untuk Acrobat Reader. Nah, Acrobat Reader ini tadi dalam hal Bapak sekalian belum terupdate. Jadi dalam hal e-form yang tadi sudah di-download nggak bisa dibuka karena permasalahan Acrobat Reader-nya tidak sesuai. Ini dalam hal Bapak sekalian yang sudah Acrobat Reader-nya sudah sesuai sehingga bisa membuka e-form, ya nggak perlu lagi proses instalasi ini. Dalam hal yang tadi membutuhkan ya, ini seperti inilah tadi proses instalasinya atau proses downloadnya. Kemudian setelah di-download, tinggal di double klik dan ikuti perintah instalasi sebagaimana yang ada di komputer nanti sesuai dengan yang ada di layarnya waktu setelah double klik ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya karena waktunya sudah nggak terasa sudah lama ya, saya baru mulai terasa kok kayak agak kering ya. Oke, kita lanjut saja sekarang ke pengisian SPT tahunan 1771 ya. Tapi ini ya lebih banyak saya tadi sebagaimana saya sampaikan untuk yang peredaran butuh tertentu ya pengisinya. Tapi secara umum nanti hampir sama. Saya akan sampaikan perbedaannya sedikit pada setiap step ya. Oke. Dan ini sebagian besarnya adalah untuk WPP 23 ya, 0,5% atau UMKM pengisiannya. Tapi ya menunya sama ya. Tadi dari downloadan e-form yang Bapak Ibu semua dapatkan ya, buka filenya ya, bentuknya e-form PDF ya. Ya biasanya namanya adalah di sini form, kemudian sudah satu, kemudian NPWP dan seterusnya ya 21. Ini tinggal di klik kanan open with Adobe Acrobat Reader DC ya. Kalau sudah terinstall seperti ini Bapak sekalian, tinggal
OpenWidth ya. Kemudian selanjutnya file form PDF-nya itu tadi setelah terbuka ya, nanti akan muncul seperti ini ya. Akan muncul seperti ini. Oke. Akan muncul tampilan e-form PDF-nya seperti ini. Nah, mungkin ini memang pertama dari induk ya, tapi nanti ngisinya sebaiknya dari belakang dari lampiran. Oke, ini induk ya, akan jadi NPW dan nama nggak perlu Bapak Ibu semua input karena sudah otomatis nih inputnya di sini. Kalau dulu zaman manual, semuanya mungkin harus diisi manual ya, diisi sendiri tiap-tiap lembarnya, NPWP, nama, tahun pajaknya. Tapi kalau di e-filing ini, e-form, Bapak Ibu sekalian tinggal atau sudah ada namanya ya di sini dan NPWP-nya. Kemudian kita lanjutkan ya. Jadi di bagian atas inilah lampiran yang harus diklik dan dibuka ya. Ini ada induk, ada induk lanjutan, lampiran 1, 2, 3 dan seterusnya ya di sini. Dan juga ada kutipan transkrip elemen laporan keuangan nanti di induk lainnya ya. Untuk induk lanjutan. Nah, nanti kemudian ini adalah listnya. Nah, kemudian semuanya harus dibuka. Meskipun itu nihil. Jadi semuanya harus dibuka meskipun itu nihil. Jadi nanti ada saatnya bisa jadi Ibu sekalian merasa sudah selesai semua ngisi, kok belum mau ngirim ya? Bisa jadi ada yang belum dibuka atau mungkin harusnya diisi memang kalau nggak ada ya nihil tetap diisi 0 gitu. Itu nanti biasanya ada saatnya seperti itu. Makanya ini semua lampirannya harus dibuka, dilihat apakah ada yang diisi atau tidak. Kalau diisi ya diisi 0. Dibuka dari bawah terus urut ke atas ya, dari lampiran paling bawah sampai baru ke induknya. Jadi jangan sampai ngisi dari atasnya, nanti bingung karena kan ada lampiran induk ini yang mengambil datanya dari lampiran. Kalau misalnya ternyata lampiran belum diisi ya berarti nanti induknya nggak sesuai datanya. Oke, kemudian Bapak sekalian ini misalnya lampiran 1A ya terkait daftar penyusutan dan organisasi fiskal ini diisi sesuai dengan kondisinya ya. Bagi yang ada daftar penyusutan atau bagi yang ada penyusutan ini diisi. Misalnya ditambah ya, ada tambah di sini, kemudian mengisi sesuai ini di hartanya, kelompok harta 1, 2, 3, 4, misalnya nama hartanya apa, misalnya kendaraan motor, bulan perolehannya, pembeliannya bulan apa, tahun berapa, harga perolehannya, nilai sesuai buku fiskal awal tahun, misalnya berapa ya, metode penyusutannya komersialnya apa, misalnya garis lurus kah, atau saldo menurun kah, atau mungkin jam mesin kah misalnya. Kemudian metode penyusutan fiskal ya, ini metode penyusutan fiskal sudah tertentu ya, ada sudah ditentukan di ketentuan peraturan perpajakan. Kalau komersial ya sesuai standar akuntansi keuangan banyak sekali, tapi kalau penyusutan fiskal itu terbatas. Nah, itulah perlunya ada penyusutan ya di sini. Dan penyusutan ini karena ada perbedaan antara penyusutan secara komersial dan secara fiskal. Nah, ini kalau ada perbedaan nanti akan otomatis muncul di ke formulir 1 lampiran 1 angka 5 huruf I ya. Ini otomatis, makanya Ibu sekalian nanti ngisi ya sesuai dengan kondisinya. Nah, dan dalam rangka ada penyusutan. Tapi kalau Ibu sekalian yang memang UMKM mungkin ada juga yang tidak perlu ngisi ini ya. Oke. Kemudian di sini ya lampiran 6 sini ketentuan badan ya, di sini ada pernyataan modal perusahaan afiliasi dan utang dari pemegang saham, staf piutang pada pemegang saham ini dalam hal ada ya. Dalam hal ada, tapi tetap dibuka begini, dibuka dulu. Kalau nggak ada ya sudah. Lanjut gitu ya. Lanjut ke yang berikutnya. Itu lampiran 5 di sini ya. Daftar pemegang saham, milik modal dan jumlah dividen dilaporkan. Daftar susunan pengurus, daftar susunan pengurus dan komisaris. Nah, ini wajib diisi ya, Ibu sekalian, sesuai dengan kondisinya. Misalnya namanya siapa, kemudian alamatnya, NPWP pribadinya, jumlah modal investornya berapa. Ini misalnya ada 2, misalnya sekian juta, berapa persennya, komposisi modalnya ya di sini. Kalau ada dividen ya disebutkan dividennya. Kemudian B adalah pengurus dan komisaris. Ini pengurus dan komisaris ya diisi di sini sesuai dengan akte baik akta kemudian maupun akta perubahannya ya di sini direkturnya siapa dan seterusnya. Kalau Ibu ada pertanyaan boleh diketik di chat atau mungkin nanti ada kesempatan selesai menyampaikan. Kalau memang nanti kita bisa jawab sekaligus langsung ya kita jawab. Kalau memang nanti mungkin waktunya tidak memungkinkan atau mungkin kami belum mendapatkan jawabannya, nanti mungkin kita akan minta kontaknya, kita hubungi atau kita berikan kontak layanan konsultasi kami, tinggal nanti Bapak Ibu sekalian
langsung konsultasi dengan kami secara online ya, Bapak sekalian. Nah, kemudian ini lampiran 4. Nah, lampiran 4 adalah PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi, yang harus dilaporkan di SPT tahunan tidak hanya penghasilan yang terkena PPh saldo 529 umum saja, tapi juga final dan termasuk juga yang bukan objek pajak ya, di sini. Bagi Bapak Ibu sekalian yang UMKM tadi, maka seperti ini cara ngisinya ya. Cantumkan bayar final UMKM 0,5% kali omset di sini. Di yang final yang nomor ini bawah ini 14. Jadi kalau yang di atas ini ya, penghasilan final yang tidak termasuk PPh 0,5% atau PPh sesuai PP 2318. Kalau PP 2318 di nomor 14 ya, ini bagian final tapi yang bawah ini tersendiri nanti. Sini ya, di input di sini. Oke. Kalau Bapak Ibu sekalian yang tidak menggunakan PPh final UMKM, yang tidak menggunakan PPh final UMKM, tapi menggunakan PPh umum, ya ini hanya mengisi yang di sini aja. Ini yang bagian A 1 sampai dengan 13 dan yang penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Kalau yang Bapak Ibu sekalian yang UMKM menggunakan 0,5%, selain mengisi yang 1 sampai dengan 13 juga mengisi yang nomor 14, juga nomor yang bukan objek pajak kalau ada. Oke, kemudian selanjutnya, oh suaranya kecil, waduh. Tapi di Jakarta di KPP jelas Pak Eko ya, mohon maaf. Jadi mungkin volumenya yang di PC-nya atau di HP-nya diperbesar. Atau mungkin Bapak Ibu sekalian yang lain, apakah suara saya masih kurang jelas juga? Oke, kemudian ada lampiran 3 yaitu pajak dalam negeri. Pajak dalam negeri. Jadi misalnya kalau ada pajak diinput di sini. Nah, kalau misalnya banyak, misalnya ada 1000 gitu, ada aktivitas 1000 buah atau bukti potong yang didapatkan ya. Silakan pakai import data. Tapi kalau tidak banyak mungkin hanya 10 atau 20 ya. Diinput saja satu-satu di sini ya, untuk menghindari repotnya ya, tinggal tambah di sini input nama pemotong pungut, NPWP-nya berapa, jenis penghasilannya, objek output-nya apa ya, misalnya 22, 23, 24 misalnya. Kemudian ini rupiahnya ya, objek output-nya ya, PPh output, kemudian nomor buktinya. PPh output ini maksudnya adalah pasal 22 udah jelas ya, ini pasal 22 ini sudah. Tapi kemudian nomor buktinya, nomor bukti sesuai dengan tanggal bukti potong, tanggal buktinya, alamat pemotongnya di mana, NTPN-nya. Kemudian pemotongan mutu saldo 3 ini juga sama ya. Nama pemotongnya siapa? NPWP, jenis penghasilan, objek output-nya berupa apa ya? Objek output-nya berupa ini rupiah ya, ini rupiahnya. Ya output, nomor bukti, tanggal bukti ya. Oke. Ini dalam hal ada pemotongan pemungutan. Kemudian untuk lampiran 2 ya, lampiran 2. SPT tahunan penghasilan wajib pajak badan. Di sini baik UMKM maupun bukan tetap ngisi ini ya. Ini merupakan rincian dari harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya dan biaya di usaha secara komersial. Ini tinggal input sesuai dengan kondisinya ya, Bapak sekalian. Kalau selain dari yang ada di list ini, nomor 2, 3, 4 sampai dengan berapa ini? 11 ya. Ini nanti atau 10 ya. Nanti tinggal diisikan di yang lainnya ya. Ini ada rincian saja sesuai dengan itemnya. Misalnya ada gaji yang masuk di harga pokok ya diisi di sini. Kalau gaji masuknya di biaya usaha lainnya ya masuk di nomor 4 ya. Nomor 4 baris 2. Begitu juga dengan yang lainnya, misalnya penyusutan misalnya. Penyusutan yang masuk di harga penjualan ya, masuk di ya misalnya ya sesuai dengan isi di yang sesuai kondisinya. Kemudian ini lampiran 1 ya. Nah, ini lampiran 1. Ini diisi baik oleh UMKM maupun yang bukan UMKM di sini. Ini diisi peredaran usahanya berapa sesuai dengan yang dari laporan rugi laba di sini diisi. Peredaran usaha, harga penjualan, biaya usaha lainnya, neto dari usaha dan seterusnya di sini. Kemudian kalau ada penghasilan final ya diisi dari sini di nomor 4. Diisi di nomor 4. Oke, Bapak Ibu sekalian yang UMKM ya diisi seperti ini ya, persis apa namanya, tinggal diisi di putusan fiskal positif lainnya agar penghasilan netonya menjadi nihil. Ini saya ulang lagi, kalau untuk yang
UMKM ya. Kalau misalnya dari laporan rugi laba diisi seperti ini langsung sampai dengan nomor 3. Kemudian penghasilan yang dikenal final diisi dari omsetnya, misalnya ini nomor 1 240. Kemudian nanti kan ada selisih ya. Nah, itu selisihnya itu ya sebesar 2144 sekian ini masukkan di penyusunan fiskal positif lainnya. Nanti akan menjadi nihil di sini. Nah, itu untuk UMKM saya ulangi. Kalau bukan UMKM, isi sesuai dengan yang kondisi sebenarnya ya. Ini laporan rugi laba diisi sebenarnya, kemudian penyusunan fiskal positif negatif juga diisi sesuai dengan kondisinya sebenarnya. Karena kenapa? Karena UMKM itu sudah kena final dari bruto. Makanya tidak perlu ada penyusunan fiskal. Tapi bagi Bapak Ibu sekalian yang menggunakan PPh umum, itu harus ada penyusunan fiskal karena pengenaan pajaknya tidak final dari bruto, tapi dari laba di laporan keuangan. Kemudian kita ke induk ya, di induk di sini. Kalau di UMKM yang sudah kena final saja, sudah selesai dia, maksudnya di sini hanya nihil. Jadi Bapak Ibu sekalian yang bukan UMKM, maka di sini di laporan induk akan ada angka-angkanya ya. Penghasilan neto fiskal berapa, kemudian ada penghasilan kena pajak, nanti kena tarif pajak dan seterusnya ya. Itu akan ada angkanya. Sampai dengan di bawah sini. Kalau misalnya UMKM, di sini udah nggak ada angkanya lagi karena sudah PPh-nya udah dibayar final 0,5%. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah menggunakan tarif umum yang tarif pasal 17, maka dia akan ada angkanya di sini ya. Tinggal diisi sesuai dengan atau dia akan otomatis ya, ini otomatis. Kemudian tinggal diisi sini. Nah, tinggal kurang bayar lebih bayar ini diisi di sini untuk yang tanggalnya. Kalau kurang bayar katakanlah 100 juta misalnya kurang bayarnya ya, tinggal diisi distorkannya kapan, tanggalnya tanggal berapa. Kemudian jangan lupa lampiran 8A 6 non kualifikasi. Nah, ini bagi yang non kualifikasi. Lampiran 8A ini ada banyak ya. Di induk lanjutan nanti ada muncul jendela berikut sebelahnya ada namanya lampiran 8A non kualifikasi. Bapak Ibu sekalian harus isi ini juga ya. Ini berasal dari oh ya, untuk yang ini yang ada di bawah ini adalah pasal 25 ya. Pasal 25 biasa. Nah, untuk yang di atas ini Bapak Ibu sekalian, ini juga harus diisi, saya ulangi bahwa setelah klik induk lanjutan, nanti di jendela sebelahnya akan ada lampiran 8A ada banyak ya, diantaranya ada non kualifikasi. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak harus ngisi non kualifikasi, tapi isi sesuai dengan jenis usahanya. Misalnya di sini nanti kan ada pilihan, katakanlah misalnya perdagangan, kemudian industri, kemudian pembiayaan dan seterusnya. Sesuai dengan kondisinya. Kalau memang ternyata Bapak Ibu sekalian usahanya di luar yang ada di list di situ, baru pilih yang non kualifikasi gitu. Jadi nanti isinya demikian milihnya. Pertama sesuai dengan kondisi usaha Bapak Ibu sekalian. Kalau di situ ada ya misalnya perdagangan misalnya atau industri, ada di situ pilih itu sesuai kondisinya. Tapi kalau ternyata usaha Bapak Ibu sekalian di luar dari list yang ada di sini dalam lampiran 8A ini, baru pilih yang non kualifikasi. Baru kemudian buka gitu. Ini untuk yang di bawah tadi ya. Ini adalah yang harus diisi centang-centangnya. Kemudian jangan lupa kalau ini bawah ini belum diisi, maka ya yang Jakarta, kemudian juga tanggal, kemudian juga nama lengkap yang penandatangan ini belum diisi, itu tidak mau dia lanjut ke halaman berikutnya, akan berwarna merah. Jadi dalam desain SPT e-form ini, kalau dia masih ada yang warna merah, itu berarti dia harus diisi. Baik itu diisi mungkin nilainya kalau nggak ada yang diisi 0, atau mungkin diisi ya ini seperti ini, mungkin tanggalnya, tempatnya, atau kemudian siapa lah ya, yang ini isi penandatangan. Oke, ini tadi terkait dengan pengisian lampiran 8A ya. Ini ada listnya Bapak Ibu sekalian. Jadi ada listnya lampiran 8A ya, misalnya nomor 1 industri, manufaktur, 8A 2 perusahaan dagang. Bapak Ibu sekalian pilih salah satu di sini. Ya, kalau misalnya perbankan ya bank konvensional, syariah, asuransi dan pensiun dan lain-lain. Kalau di luar list ini tidak ada, bukan industri, bukan dagang, bukan konvensional, bukan bank syariah, bukan asuransi, bukan dana pensiun, bukan perusahaan pembiayaan, maka Bapak Ibu sekalian pilih non kualifikasi. Ya, jadi jangan kecil hati, non kualifikasi nggak apa-apa. Ini hanya pemisahan terkait dengan pengisian saja, pengisian transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Nah, ini seperti ini bentuknya ya, transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Jadi kalau non kualifikasi seperti ini isinya. Kalau mungkin industri ya beda lagi di sini. Mungkin kalau industri ya bedanya mungkin di persediaannya. Kalau neraca ada kemudian
bahan mentah atau bahan baku, ada proses, barang jadi, dan seterusnya. Ini yang kualifikasi ini diisi sesuai dengan laporan keuangannya ya. Ini kan neraca, elemen dari neraca. Ya diisi dari neraca, misalnya kas dan setara kas. Kemudian investasi sementara, utang sampai ketiga. Kalau misalnya ada beberapa item di sini, ya, katakanlah ada Bapak sekalian misalnya di laporan keuangan ada uang tunai, kemudian misalnya ada bank gitu ya. Bank, misalnya kalau di BCA, di kas di bank, kas di BCA, kas di BNI, kas di Mandiri dan seterusnya. Itu semua digabung jadikan satu di sini. Kemudian misalnya ada piutang sampai ketiga ada berapa piutang? Ada 1 2 3 4. Semuanya digabung di sini. Kemudian di sini ada piutang ragu-ragu dalam hal ada ya. Persediaan diisi banding maka ya sesuai dengan elemen atau ya elemen yang ada di laporan keuangan Bapak sekalian. Nah, bagaimana kalau misalnya nama elemennya nggak ada yang sesuai di sini? Masukkan saja di ya, kalau dia berupa aktif lancar, masukkan di aktif lancar lainnya nomor 11. Ya. Aktif lancar lainnya. Kalau misalnya biaya sewa dibayar di muka gimana, Pak? Atau biaya asuransi dibayar di muka ya? Ini beban dibayar di muka udah ada di sini. Digabung aja taruh di nomor 9. Tapi dalam hal ada biaya-biaya lain di luar ini 1 sampai dengan 10 ini yang berupa aktif lancar, masukkan di 11 aktif lancar lainnya digabung. Kemudian ada piutang jangka panjang, tanah dan bangunan ya, diisi aktiva tetap lainnya. Nah, jadi kalau misalnya ada aktiva tetap lainnya selain tanah dan bangunan ya diisi di sini. Kemudian ada akumulasi penyusutan ya, diisi di akumulasi penyusutan. Aktiva tetap lainnya ya banyak ya, kendaraan segala macam ya. Kemudian aktiva tanggungan ya ini terkait dengan PSAK nomor PSAK 46 kalau tidak salah ya. Kemudian ini untuk pasifanya ya. Ini ada hutang dan modal di sini. Ini juga sama tadi. Dalam hal ada lebih dari satu elemen, misalnya hutang bank ke BNI, Mandiri segala macam, gabung jadi satu. Ya, ini diisi sesuai dengan namanya. Dalam hal ada utang lancar atau kewajiban lancar yang tidak ada listnya ada di 1, 2, 3 sampai dengan 9, masukkan di nomor 10, kewajiban lancar lainnya. Kemudian terkait dengan modal ya, modal sahamnya berapa, kemudian laba di tahun sebelumnya berapa, laba di tahun ini ya. Ini nomor 19 ini adalah laba yang ada di laporan rugi laba Bapak Ibu sekalian ya, ini diisi di sini. Sesuai. Jadi nanti balance nanti dengan hasilnya dengan laporan laba rugi ya. Oke, selanjutnya ini adalah elemen laba rugi. Kalau tadi neraca, ini laba rugi. Nah, ini adalah laba rugi tadi non kualifikasi. Kalau mungkin laba ruginya Bapak Ibu sekalian misalnya milihnya adalah manufaktur ya, nanti akan ada beda di sini. Ada mungkin ada persediaan bahan baku, ada barang proses, ada barang jadi ya, dan lain-lain. Nah, jelas ini bisa berbeda terkait dengan perbedaan jenis usaha. Tapi dalam hal tadi tidak ada list non kualifikasi ya, disesuaikan saja dengan ini. Penjualan bersih, persediaan awal, belian, persediaan akhir ya. Kalau saya sebenarnya usahanya tidak ada tidak ada persediaan awal, tidak ada persediaan akhir misalnya. Jasa misalnya ya. Dan non kualifikasi ya nggak apa-apa, ini berarti dinolin aja. Langsung penjualan bersih berapa? Berarti kan langsung laba kotor sama ya, nggak apa-apa. Beban penjualan berapa, administrasi berapa. Kemudian ini diisi sesuai dengan kondisi Bapak Ibu sekalian ya. Ambillah datanya dari laporan laba rugi. Oke, kemudian setelah itu ya, setelah selesai semua ya, diisi, maka pilih yang ini, kirim di sini. Oh ya, ini PBA final diisi juga ya. Ini berasal dari otomatis datanya dari 1714. Kalau sudah semuanya diisi, ya jangan lupa tadi saya sampaikan, semuanya nanti dibuka ya, dipilih, nanti kalau ada yang merah diisi. Atau mungkin diisi kalau memang nihil ya diisi 0. Kemudian nanti kalau sudah kirim, pilih kirim ya, pilih kirim. Nanti harus dilampirkan tadi. Yang lampiran-lampiran yang tadi saya bilang dari awal harus di PDF-kan, itu nanti dilampirkan dengan cara di-upload atau diunggah di sini. Laporan keuangan ya, ini di-upload. Ini ada ketentuannya, PDF, ukuran maksimal 20 MB. Kemudian juga ada di sini peredaran bruto P23 ya, saya ulangi, bagi mereka yang wajib atau menggunakan PP23 1,5%. Kemudian Ibu sekalian, setelah itu misalnya ini juga ada dalam hal Ibu sekalian yang ada biopromosi tadi ya. Dan maka harus melampirkan daftar nominatif ya. Ini juga sama dibuat PDF.
Kemudian dokumen lampiran khusus BUT ini kalau BUT, kalau enggak ya enggak usah. Jadi lampiran ini ya bawah yang selain laporan keuangan tadi diisi kalau memang Bapak Ibu sekalian adalah ada atau diwajibkan melampirkan ini. Kalau tidak ada ya hanya melampirkan laporan keuangan ya. Kemudian jadi yang diunggah ya sesuai dengan kondisi Bapak Ibu sekalian. Setelah itu diupload, kode verifikasi yang tadi ada diemailkan ke Bapak Ibu sekalian diinput di sini di kode verifikasi ya. Silakan masuk kode verifikasi yang bisa dilihat di email Anda. Jadi lihat di email, buka, input di sini ya, diketikkan atau di copy boleh, copy paste, baru kemudian submit di sini, submit atau submit. Nah, kalau sudah submit, berarti kalau dia keterangannya SPT berhasil, cek email Anda untuk tanda bukti elektronik, berarti sudah selesai pelaporan SPT ya. Kalau ada kurang bayar ya itu nanti harusnya di ada isian NTPN juga. Tadi karena ini saya contohkan adalah PP23, nah, itu step itu nggak kelihatan, tapi dalam hal kurang bayar itu otomatis akan ada menu untuk menginput NTPN-nya. Nah, ini kalau sudah selesai ya tinggal dicek di email di form bukti penerimaan elektronik, pastikan bahwa B-nya sudah diterima. Ini berarti sudah selesai terkait cara pelaporan SPT tahunan badan ya. Tadi kalau ada pertanyaan silakan diketik di chat atau mungkin kalau saya serahkan ke moderator lah ya, apakah akan ada situasi atau tidak. Nah, ini adalah nomor konsultasi kita Ibu sekalian di KW Jeruk 1. Yang ini sudah saya edit nih, yang tadi belum, yang kode KPP emailnya ya. Ini adalah nomor konsultasi kita ya. Cuman untuk konsultasi ini kami peruntukkan bagi wajib pajak KPU Jeruk 1 ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya Ibu sekalian ternyata juga ada temennya nih, misalnya KPP Manokwari misalnya, itu dia terdaftar di Manokwari tapi dia kerjanya di Bonjeruk 1 ya, posisinya di Bonjeruk, ada di Bonjeruk. Ini aja nih, nah, jangan Pak Ibu, karena apa? Karena kami tidak bisa membuka atau melihat data yang bersangkutan, jadi kami nggak bisa membantu konsultasi terkait permasalahannya. Jadi memang kalau terkait dengan yang seluruh dunia gimana? Ada. Nanti kita berikan juga kontak untuk bagi seluruh WP, tidak hanya dibatasi di Bonjeruk 1. Kalau ini khusus Bonjeruk 1 ya. 082 600 032. Jadi hanya untuk wajib pajak ke Bonjeruk 1, KWP Bonjeruk 1. Nah, kalau misalnya KWP lain gimana? Nah, ini. Kalau KWP yang seluruh Indonesia termasuk KWP sekalian juga Bonjeruk 1 bisa. Kalau misalnya nggak puas nih dari jawabannya dari kami misalnya saya atau Mbak Ana, oh ini kayaknya enggak deh, enggak, silahkan menghubungi Dirjen Pajak, ada sarananya ya di kantor pusat. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian punya rekan-rekan terdaftar di selain KPP Jeruk 1, kalau belum punya kontak KPP-nya, jangan berikan kontak kami Bapak Ibu sekalian, tapi berikanlah kontak yang kering pajak ini, yang kantor pusat. Karena ya tadi nanti merasa dipingpong lagi kan, hubungi kami, aduh nggak bisa kita jawab Bapak Ibu, ini silakan hubungi KPP terdaftar, nanti merasa dipingpong. Jadi mending langsung kalau ke kantor pusat dia akan langsung dijawab dari manapun asalnya. Yang penting masih Indonesia. Kalau dia terdaftar di KPP Singapura ya berarti nggak bisa ya. Jadi hanya untuk Indonesia. Kalau tadi kami hanya untuk KPP Jeruk 1. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian ya. Kalau memang masih ada yang disukai atau bagaimana, saya serahkan waktunya kembali ke Mbak Ana. Halo Mbak Ana, monitor. Hadir. Baik, oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas atensinya. Waktu saya sepenuhnya kembalikan ke Mbak Ana. Oke, si kamu pakai sepatu putih, Mas Tarmo. Terima kasih. Sama-sama. Saya Demikian tadi pemaparan materi dari Mas Tarmo. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan untuk saat ini? Atau belum? Nah, ini untuk materinya Bapak Ibu bisa download di link yang kami taruh di chat ya Bapak Ibu sekalian. Itu ada yang nanya nggak ya di chat itu? Tadi ada yang nanya sih Mas. Tadi ada yang nanya. Nih, Pak, maaf maksudnya harus dibuka. Jadi semua form dibuka semua. Seperti itu Mas. Jadi maksudnya e-formnya itu kan banyak lampirannya. Apakah harus dibuka semua satu persatu atau enggak gitu? Ya, sebaiknya dibuka semua ya Ibu sekalian untuk mengisi SPT badan ini, biar nanti juga sekalian Bapak Ibu sekalian lihat
apakah itu memang tidak perlu diisi. Jadi kan kadang-kadang, oh itu nggak usah diisi. Padahal setelah kita buka, oh ini harusnya saya isi nih. Ini ada nih misalnya tadi daftar pengurus ya, nggak kita buka. Padahal itu harus kita isi kan. Nah makanya sebaiknya dibuka semua satu-satu, tapi nggak bisa dibuka sekaligus ya, satu-satu. Kenapa? Karena nanti akan ada di lampiran-lampiran tertentu yang dia harus diisi meskipun nihil, gitu, meskipun nol. Karena kalau nanti itu belum dibuka, belum diklik-klik 110 itu, maka dia pada saat ngirim SPT, dia nggak mau, dia gagal. Dia akan kembali ke yang tadi belum dibuka. Nah, seperti itu. Oke. Terus ini Bu Nur Hayati, ya, untuk lapor aku pakai e-filing bukan e-form PDF. Itu gimana ya? Untuk e-filing menggunakan CSV berarti ya Bu ya? Mas Tarmo? Oh iya, baik. Oke. Kalau memang ibu sudah lapor SPT tahunan menggunakan e-filing dan berhasil, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Ini kan memang kemarin masih sempat dibuka ya untuk e-filing menggunakan CSV. Nah, tapi kedepannya ya akan ditutup lagi ya, bahkan kemarin sudah ditutup lagi ya. Kalau Sampai kemarin sudah berhasil ya 30 April. Ya, kalau memang kemarin berhasil sudah ya sudah Pak, nggak apa-apa Ibu. Tapi kalau misalnya nah kedepannya itu akan ditutup Bu. Jadi memang diarahkan ke PDF ini. Makanya kami menyampaikannya secara PDF. Tapi kalau Ibu memang menggunakan e-filing dan sudah lapor berhasil pakai CSV, silakan, nggak masalah. Data itu juga sah dan yang penting sudah dapat tanda terima secara elektronik ya. Oke, kemudian Ibu Nadia, saya agak telat tadi joinnya. Tadi apakah ada untuk link video ulangnya? Untuk videonya nanti akan kami upload di YouTube kami. Untuk channelnya, linknya sudah saya taruh di chat juga. Kalau misalnya di search sendiri di YouTube juga bisa, KPP Pratama Jakarta Kebun Jeruk 1. Mungkin nanti setelah acara selesai sudah ada videonya, nanti langsung kita upload ke YouTube. Kemudian, halo Bapak Ibu. Untuk rekap pendapatan bruto, apakah termasuk pendapatan bunga atau deposito bank, atau hanya pendapatan dari usaha saja? Silahkan Mas Tarmo. Oke, baik. Terima kasih Ibu Jessica. Jadi kalau terkait rekap pendapatan bruto, ini adalah bagi yang menggunakan PPh 0,5% UMKM. Ya. Jadi ya hanya rekap pendapatan brutonya hanya terbatas usaha yang terkena 0,5% saja, Bu Jessica. Jadi kalau yang selain itu tidak perlu dibuat rekap atau digabung dalam rekap pendapatan bruto ini, gitu. Oke, kemudian Bu Eta, Pak, berarti untuk yang kurang bayar diisi nanti seperti biasa di induk kan Pak, masukin NTPE-nya di situ juga. Oke, ya. Nah, jadi kalau yang kurang bayar nanti diisi seperti biasa di itu Pak. Pada saat nanti Bapak ngisi induknya ya, kan ada kurang bayar tuh. Nah, nanti kalau memang itu biasanya akan muncul isian NTPN-nya. Ya. Mohon maaf, Mas Tarmo, aku koreksi ya. Baik. Kalau untuk kalau untuk e-form PDF ini nanti untuk NTPN-nya inputnya di belakang Bu. Jadi setelah selesai kan kita mau submit ya. Kan paling terakhir itu kita input apa sih namanya kode verifikasi ya. Nah sebelum kode verifikasi itu ada tabel baru gitu, tabel daftar pembayaran. Nah itu kalau kurang bayar dia akan muncul tabel itu. Nah ngerekamnya di situ dan dipastikan harus benar ya. Maksudnya kalau pembayarannya salah dia nggak akan mau. Contohnya, misalnya bayar 29 kan kalau badan 411126 200. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu salah nih bayarnya 411126 100 gitu. Dia kalau mau disubmit nggak mau, dia pasti pembayaran tidak valid gitu. Jadi pastikan pembayarannya benar, kemudian ngerekamnya benar yaitu kode pembayaran, kode jenis setoran, NTPN dan jumlah pembayarannya itu diketik dengan benar. Gitu sih. Terus ya, makasih Mbak Ana. Jadi itu kalian sudah dikoreksi secara fiskal oleh Mbak Ana. Baik, kemudian ini Pak Kisno. Untuk tanda tangan bahasa di SPT berarti tidak diperlukan lagi ya, Pak? Ya. Jadi untuk tanda tangan bahasa itu kan pada saat menggunakan manual ya. Kalau e-form ini nggak perlu. Jadi di ketentuan terkait perpajakan yang baru, tanda tangan itu digantikan dengan kode verifikasi yang Bapak Ibu sekalian input itu. Itulah kode verifikasi itu pengganti tanda tangan Bapak Ibu sekalian. Jadi pengganti tanda tangannya ya kode verifikasi yang dimasuk di email itu. Makanya harus emailnya jangan sampai dikasih sembarang orang ya loginnya. Karena
kalau itu bisa dilakukan oleh orang lain, nah itu dianggap sudah sah itu SPT yang dimasukkan itu. Meskipun mungkin Bapak Ibu sekalian tidak merasa melaporkan, tapi kalau misalnya sampai ada pelaporan seperti itu ya, karena keteledoran, ya dianggap sudah sah SPT yang masuk itu karena sudah ada kodifikasi yang dimasukkan di situ. Jadi intinya tidak perlu ada tanda tangan basah. Tanda tangan basah itu digantikan dengan kode verifikasi dalam PDF e-form ini. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Diah Iswanti. Pak, mau tanya, apakah kalau misalnya barugi besar, berarti nanti bayar pajaknya besar juga enggak? Ya, baik. Kalau laba ruginya besar, pajaknya besar enggak ya? Nah, kalau ruginya besar, ya enggak, Pak, ya, Ibu. Tapi kalau labanya besar, ya karena tarifnya tadi proporsional ya, bukan proporsional ya, berproporsional ya, 22% ya, ya otomatis kalau pengalinya makin besar ya pajaknya menjadi lebih besar. Oke, kemudian Bu Eta, oh jadi nanti ada keluar lagi ya infonya Bu di sebelahnya setelah masukkan nomor verifikasi. Lebih tepatnya di atasnya sih Bu, jadi ada di atasnya kode verifikasi itu ada tabel baru gitu. Oke, pertanyaan lagi Mas Tarmo. Pak, jika aset yang dibeli seperti motor bekas, apa perlu dimasukkan ke dalam akumulasi penyusutan? Oke, terima kasih. Jadi pertama, terkait dengan penyusutan, kalau misalnya memang kendaraan itu digunakan untuk usaha oleh wajib pajak ya di badan, meskipun itu bekas, tetap itu dilakukan penyusutan ya. Walaupun sebenarnya kalau misalnya nggak dibiayakan gimana ya nggak apa-apa, itu terserah wajib pajak. Tapi kalau misalnya kan namanya Bapak mengeluarkan biaya untuk beli motor untuk usaha, tentunya akan membiayakan kan, akan saya beli motor kok saya mengurangi deh penghasilan saya dan dibiayakan saya biaya beli motor. Cuman kan secara ketentuan akuntansi itu harus disusutkan, artinya harus dibagi proporsional karena pemakaian dari aset itu lebih dari 1 tahun. Jadi kalau pembelian aset yang penggunanya lebih dari 1 tahun itu tidak boleh dibiayakan sekaligus dalam 1 tahun. Misalnya tahun 2021 saya beli motor mau bekas mau baru sama, katakanlah harganya 10 juta itu karena bekas, itu digunakan untuk usaha. Bapak Ibu sekalian di laporan keuangan nggak boleh membiayakan biaya beli sepeda motor 10 juta gitu di tahun 2021, tidak boleh, tapi harus disusutkan ya, dibiayakan selama sekian tahun. Itulah yang disebut dengan penyusutan ya, disusutkan. Ya, maksudnya disusutkan adalah metode pembiayaan pembebanan tapi dibagi dalam sekian tahun masa manfaat tahun penggunaan. Tahun penggunaan itu kalau secara fiskal ada perbedaan ya. Kalau secara komersial ya, secara akuntansi biasa, laporan keuangan mungkin Bapak Ibu sekalian boleh membagi dengan katakanlah, oh ini motor ini bisa sampai 10 tahun kok misalnya, ya boleh. Tapi kalau secara fiskal itu motor masuk kelompok 1, jadi dia hanya dibebankan atau dibiayakan 4 tahun. Jadi kalau 10 juta tadi, maka dia kalau misalnya metodenya adalah garis lurus, ya dibagi 4 tahun saja, 1 tahunnya adalah 2,5 juta. Biaya penyusutan motor 2,5 juta, seperti itu per tahun sampai dengan tahun keempat. Jadi intinya meskipun motor bekas itu tetap disusutkan Bapak Ibu sekalian dalam hal Ibu sekalian membiayakan ya, membebankan biaya dari motor itu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian berbaik hati, oh beli motor untuk usaha tapi nggak dibiayakan ya nggak apa-apa, nggak masalah, nggak disusutkan ya. Tapi jangan dibiayakan juga harus sekaligus gitu. Itu Pak Ana dan Pak Ibu Jessica ya. Oke, baik. Masih ada yang ingin bertanya? Atau tadi sudah jelas semua? Kemudian aku mau nambahin sedikit. Silakan. Sebentar ya. Mana ya? Ini. Nah, ini untuk YouTube kami. Nanti kami akan upload video rekaman kelas hari ini. Di sini ya Bapak Ibu, boleh di-subscribe lebih dahulu. Kemudian tadi saya sudah kasih link untuk download materi. Nah, di dalam link tersebut ada beberapa materi seperti ini. Ini yang saya buletin. Yang pertama, materi kelas pajak e-form 1771 badan. Ini yang tadi disampaikan oleh Mas Tarmo ya, bahannya sudah ada di sini. Kemudian yang saya buletin kedua, yang namanya Akro RDR bla 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 bla. Ini adalah apa sih namanya, installer untuk Adobe Reader DC yang bisa untuk tipe apa ya namanya OS mana aja,
Tapi kalau misalnya mau unduh dari DJP online, itu bisa juga ada di bawah materi yang dari Mas Tarmo ini, ada caranya di sini. Seperti ini. Untuk step by step download e-form badannya, kalau misalnya mau lihat materinya Mas Tarmo kan tadi panjang banget ya, sangat komprehensif. Nah, ini untuk cuplikan-cuplikannya udah ada di sini juga. Seperti itu. Terus apa lagi ya, Mas? Oh ya, tambahan lagi untuk download e-form itu Bapak Ibu kami sarankan menggunakan browsernya Chrome ya. Karena kalau misalnya kita pakai Microsoft Edge atau Mozilla itu biasanya ketika kita klik download, ketika kita klik kirim permintaan, dia tidak langsung mendownload formulir, akan tetapi dia akan akan membuka formulir. Nah, itu biasanya formulirnya akan rusak dan nggak bisa diisi, nggak bisa diedit, nggak bisa diapa-apain. Kemudian nanti bingung, Bu, ini kenapa ya formulirnya nggak bisa diedit? Nah, seperti itu. Jadi kami sarankan untuk downloadnya menggunakan Chrome. Kalau di Chrome itu ketika kita kirim permintaan, dia auto download, dia langsung mendownload formulir dan langsung mengirimkan kode verifikasi ke email. Nah, untuk cara bukanya, seperti yang tadi sudah dijelaskan Mas Tarmo, nanti klik kanan, open with Adobe Reader DC. Seperti itu. Ibu Eta, batas waktu lapor tanggal berapa ya? Untuk SPT tahunan badan sampai dengan akhir April, Bu. Jadi masih ada waktu 5 hari lagi dengan sekarang ya, Mas ya? Ya. Seperti itu. Sebentar. Aku tadi apa lagi ya? Udah ya. Sama tadi yang Mas Tarmo sempat jelaskan, nanti unduhnya kan pilih e-form yang PDF ya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, kalau untuk sekarang ketika kita login DJP online itu pilihannya cuma tinggal e-form sama e-filing, jadi kita udah nggak perlu bingung nggak perlu bingung e-form yang mana karena e-formnya udah tinggal satu. Ya, ini Bapak Ibu siapa, Galaxy A12. Maaf Pak, mau nanya, silakan Bapak mau open mic atau mengetik. Ini sebelumnya ada pertanyaan dari Pak Kisno. Izin bertanya lagi Pak, Bu, apakah setiap akan pelaporan e-form ini harus download baru dari DJP online atau satu e-form bisa untuk tahun-tahun berikutnya? Kalau untuk formulirnya harus download Pak, karena ketika kita mau download itu kita sudah memilih tahun pajak yang akan kita laporkan terlebih dahulu. Jadi setiap mau lapor kita harus download dulu. Nggak bisa diedit tahun pajak, nama WP-nya seperti itu. Siang Pak, untuk 30 April jatuhnya di hari Sabtu atau weekend. Apakah ada perpanjangan untuk batas pelaporannya? Iya, Mas Tarmo. Jadi sementara ini tidak ada ya, bahkan sudah kemarin disampaikan tidak ada perpanjangan untuk pelaporan SPT tahunan badan ini, meskipun jatuhnya di hari Sabtu. ya. Karena kan iya. memang Online ya? Online ya, gitu. Online, buka terus 7/24 jam. Ini Galaxy A12 jadi bertanya. Ini ada yang japri ke host. Pak, kalau perusahaan berdiri di tahun 2019, lalu omset per tahun di atas 4,8 miliar, itu perlu bayar PPh final 0,5% juga nggak, Pak? Kode bayar PPh final 0,5% apa ya, Pak? Oke. Tarmo? Baik. Jadi PP 23 tahun 18 0,5% itu salah satu syaratnya adalah omset tahun sebelumnya belum mencapai 4,8 miliar. Jadi kalau misalnya berdiri tahun 19, kemudian di tahun 19 itu omsetnya sudah di atas 4,8 miliar, otomatis tahun 2020 tidak boleh lagi menggunakan PP 23 tahun 18, harus pembukuan, maksud saya bukan pembukuan, maksud saya adalah dengan tarif umum ya, tarif pasal 17 tadi. 22%. Kemudian kalau misalnya pembukaan semua wajib ya. Cuman kalau dia sudah di atas 4,8 miliar, otomatis tahun berikutnya tidak boleh lagi menggunakan PP 23 tahun 18 0,5%. Oke. Baik, ini yang Galaxy A12. Terkait laporan e-form, saya nggak bisa download karena keterangannya viewernya nggak bisa, Pak. Kalau viewernya nggak bisa, ini maksudnya nggak bisa download atau nggak bisa buka ya, Pak ya? Kalau misalnya nggak bisa download, coba Bapak downloadnya menggunakan, apakah sudah menggunakan Chrome? Kalau sudah menggunakan Chrome, ini boleh saya share nih ya.
bisa buka katanya. Nggak bisa buka, Bu, maaf. Oh iya, siap. Kalau nggak bisa buka karena viewernya ya, berarti kemungkinan ada reader atau ada readernya masih belum benar gitu ya, Bu ya. Nanti Ibu bisa download ada readernya, boleh memilih download dari link materi atau bisa juga dari DJP online. Saya coba share ya. Kita ulangi kembali untuk DJP online. Nih, sudah terlihat ya, Bapak Ibu sekalian. Tadi juga sudah dijelaskan sih oleh Mas Tarmo. Jadi di DJP online itu ketika kita mau lapor SPT yang pakai e-form, kan itu ada pilihan arsip SPT, buat SPT, dan unduh Adobe PDF Reader. Nah, Bapak Ibu bisa unduhnya dari sini. Diklik unduh Adobe PDF Reader-nya, kemudian diklik yang Adobe Reader DC. Kemudian nanti akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Ini ada dua ya, di sebelah kanan ini ada yang atas, yang nggak ada pro-nya, sama yang bawah itu ada pro-nya. Meskipun yang biru adalah yang bawah, kita jangan download yang bawah, karena dia tidak bisa juga kita gunakan. Nah, karena ini masih abu-abu, maka kita harus mengisi formulir yang ada di sebelah kiri bawah ini, yang tadi dijelaskan Mas Tarmo. Yaitu isiannya adalah, pertama OS-nya. OS-nya ini disesuaikan dengan komputer Bapak Ibu masing-masing ya. Apakah Windows 10, apakah Windows 8, ataukah Windows 7. Nah, ini disesuaikan dengan komputer masing-masing. Kemudian yang step 2 ini pemilihan bahasa. Silakan apabila mahir bahasa Perancis misalnya, pilih bahasa Perancis, nggak apa-apa boleh. Nah, kemudian di step 3, nah ini kita pilih yang nggak ada tulisan 64 bitnya. Jadi kita pilih yang 32 bit. Nah, kemudian apabila di komputer Bapak Ibu sudah ada Adobe Reader yang lain, yang bukan 32 bit, itu mohon di-uninstall terlebih dahulu, baru kemudian diinstal yang hasil kita unduh tadi. Kalau misalnya ini udah diisi, dia akan biru kan, kita download, nah itu kita install. Setelah ada reader yang ada di komputer kita sebelumnya, itu kita uninstall dulu. Kira-kira begitu, Bu. Sudah cukup jelas ya, Bu, nanti dicoba diunduh. Kalau misalnya nggak bisa diunduh di situ, yang tadi sih, yang tadi saya taruh di sebentar materi. Nah, di materi ini juga saya taruh untuk installernya juga ada. Seperti itu sih. Silahkan nanti diinstal. Ini dari Bapak Ibu Galaxy A9. Pak, PPh final masih diperbolehkan kalau WP badan omset di bawah 4,8 dari awal berdiri. Coba Mas, itu diperjelas. ya, jadi pertama syaratnya, kalau tadi kan syaratnya WP23 adalah pertama omset tahun sebelumnya di bawah 4,8 miliar atau baru berdiri ya. Kemudian syarat kedua adalah kalau untuk PT hanya diperbolehkan selama 3 tahun sejak berdiri atau 3 tahun sejak 18 bagi yang terdaftar sebelum 18. Tapi kalau terdaftar setelah 18 berarti 3 tahun sejak berdiri gitu. Kemudian kalau selain PT, yaitu misalnya CV dan firma koperasi, maka 4 tahun. 4 tahun sejak berdiri atau sejak terdaftar atau 4 tahun sejak tahun 18 dalam hal dia terdaftar sebelum tahun 18. Jadi misalnya katakanlah terdaftar 2017 NPWP-nya ya, maka dia untuk PT ya dia hanya 3 tahun sejak tahun 18. Tapi kalau misalnya PT ini terdaftar tahun 2020, 3 tahunnya dari tahun 2020. Kalau dia CV, katakanlah ya, CV dia terdaftar NPWP-nya tahun 17, maka dia 4 tahun. 4 tahun dari mana? Dari tahun 18. Karena PP23 tahun 18 itu mulai tahun 18. Kalau CV ini mulai berdiri katakanlah atau terdaftar dia tahun 2019, 4 tahunnya dihitung dari tahun 19. Seperti itu Pak Gala ya. Pak Gala. Kayak anaknya Vanessa Angel dong, Mas. Oke, sebentar ya, aku mau ngasih link-link. Nah, ini link-linknya ya Bapak Ibu sekalian, link materi, kemudian link YouTube kami, sama link KPP Kebun Jeruk 1. Di situ ada, kalau misalnya mau konsultasi, ada link langsung ke WhatsApp kami juga. Yang tadi seperti pesannya Mas Tarmo ya, itu ini persembahan kita untuk BP kita ya Mas. Oke Bapak Ibu sekalian,
Sudah cukup? Ada yang ingin bertanya lagi? Kalau sudah cukup, kita akhiri kelas kita hari ini. Mas Tarmonya soalnya kayaknya sudah mulai harus melumasi tenggorokan. Tapi sabar Mas, belum buka kita. Azan zuhur juga belum. Oke, azan zuhur juga belum nih. Ada gajah berbelalai, cicak besar itu tokek. Materinya sudah selesai. Saatnya Bapak Ibu semua praktek. Baik, nanti kalau misalnya pas praktek ada pertanyaan, silahkan dikontak di link kami tadi. Bisa juga untuk melalui telepon di sebentar, nomor telepon kita itu 5355762, extensionnya 106. Saya tulis di chat, boleh Bapak Ibu salin. Nanti untuk videonya kita akan upload di YouTube. Baik, sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih sudah mengikuti kelas dengan baik. Sampai ketemu di kelas-kelas berikutnya. Burung Irian Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.